Aku sedang mengantar ibu ke rumah sakit ketika aku sadar kalau perawat sedang mencoba menyakiti ibu. Maaf bu, kau membuat kesalahan. Suntikan itu seharusnya masuk ke arteri brachialis. Kau mengarahkan ke titik yang salah dan itu berbahaya. Maksudmu aku tidak tahu cara melakukan pekerjaanku? Aku sudah melakukan ini lebih lama dari usiamu. Tidak, kau akan menyakiti ibuku. Bami, diam. Jangan tidak sopan dan biarkan perawat bekerja. Tidak, jangan sentuh dia. Apa yang terjadi di sini? Perawatmu salah menentukan lokasi arteri brachialis. Dan aku coba memberitahunya tapi dia tak mau dengar. Aku minta maaf, dia banyak membaca buku dan dia yakin dia tahu sebanyak dokter. Tapi dia benar, perawatnya yang salah. Bu, putrimu baru saja menyelamatkan hidupmu. Halo, namaku Bami dari Nigeria. Usiaku baru 15 tahun tapi aku sudah menjadi dokter termuda di dunia. Hari ini aku akan menceritakan petualangan gilaku. Sebelum itu jangan lupa like dan subscribe. Semua berawal saat aku masih kecil. Ibuku sering membawaku ke perpustakaan tempatnya bekerja dan membiarkanku berkeliaran. Disitulah aku menemukan minatku pada dunia kedokteran. Usia 6 tahun aku sudah tahu segalanya tentang tubuh manusia. Tapi semuanya baru benar-benar berkembang ketika aku bertemu Dr. Jeff. Dia mengatakan kalau aku memiliki daya ingat fotografis dan mendorongku mengejar bidang kedokteran. Sementara teman sekelasku kesulitan memahami pecahan, aku sudah memecahkan persamaan aljabar. Sekolah jadi membosankan. Jadi setiap hari setelah sekolah aku pergi ke rumah sakit Dr. Jeff. Dia membiarkanku mengamati segalanya dan mengajariku untuk melakukan beberapa prosedur dari yang sederhana hingga yang lebih rumit. Bami, kau belajar terlalu cepat. Aku harap kamu punya kesempatan melebarkan sayapmu lebih jauh. Karena sebentar lagi tidak ada lagi yang bisa kuajarkan padamu. Lalu suatu hari aku sedang duduk di teras menyelesaikan ilustrasi medis. Ketika aku melihat sekelompok orang asing mendekat. Ternyata mereka pekerja bantuan dari Amerika yang akan tinggal di lingkungan kami untuk sementara waktu. Dengan beberapa proyek kemanusiaan. Beberapa hari kemudian mereka mengadakan latihan imunisasi. Semuanya berjalan lancar. Tapi tiba-tiba salah satu dari mereka jatuh. Aku berlari secepat mungkin ke tempat kejadian dan melihatnya tersedak. Darah mengucur deras dari wajahnya. Tanpa pikir panjang, aku berlari kembali ke rumah dan mengambil kotak pertolongan pertama. Tapi seorang wanita mencegatku. Nah, pergilah bermain di tempat lain. Jangan buang-buang oksigen di sini. Ada yang sedang tersedak. Kamu mau menolong temanmu atau tidak? Setelah itu aku segera mencelupkan pisau lipat ke dalam alkohol untuk mensterilkannya. Membuat sayatan lalu memasukkan sedotan sebagai tabung pernapasan sementara. Pria itu yang hampir membiru mengambil napas pertamanya. Ayo bawa dia ke rumah sakit. Tidak jauh dari sini. Aku menelpon Dr. Jeb menginformasikan situasinya dan beberapa hari kemudian pria itu akhirnya sadar. Malam itu seseorang mengetuk pintu rumahku dan aku terkejut melihat wanita di hari itu. Halo, aku Carol. Maaf mengganggu. Aku datang untuk membicarakan putrimu. Aku sudah berpergian ke tempat yang jauh, tapi seumur hidupku aku belum pernah bertemu seorang jenius sepertinya. Aku rasa pendidikan di Amerika akan sangat bermanfaat baginya. Amerika? Anakku yang manis baik-baik saja di sini. Jangan tersinggung, tapi aku khawatir kehidupan di sini bukan lingkungan yang ideal untuknya berkembang. Namun Amerika akan cocok. Kami bisa memasukkannya ke program berbakat dan memastikan dia mencapai potensi maksimalnya. Tapi siapa yang akan merawatnya? Dia akan tinggal bersamaku. Aku janji akan merawatnya seperti anakku sendiri. Dan saat kamu bertemu dengan Bami lagi, dia akan menjadi dokter luar biasa seperti yang seharusnya. Bagaimana menurutmu? Aku tidak suka kalau aku harus meninggalkan ibu sendirian di sini. Tapi saat itulah hal yang dikatakan Dr. Jeb terngiang di benakku. Benar, mungkin inilah kesempatan yang dia maksud. Ibu, aku ingin pergi. Perpisahannya singkat dan aku sudah ada di pesawat tujuan California dengan hati yang berdebar-debar menuju negeri impian baru. Selamat datang di Amerika, anggap seperti rumah sendiri. Ya Tuhan, ponselku terus berdering sejak aku bicara tentangmu di Facebook. Sebentar, aku harus menerima panggilan ini. Kamu pasti Bami kan? Jadi kamu ya gadis yang terus dibicarakan ibu kita? Hai, senang bertemu. Kamu tidak diterima di sini. Apa? Oh bagus, kau sudah bertemu dengan anak-anakku, Camille dan Ted. Selamat datang di rumah ibu. Makan malam siap. Ayo makan bersama dan kamu bisa ceritakan semua tentang... Oh tidak hari ini sayang, sebuah acara ingin kamu menceritakan secara eksklusif sekarang juga, Bami. Sekarang? Tapi aku baru saja. Itu berarti orang-orang sangat antusias tentangmu. Ayo kita pergi. Lalu Carol membawaku ke tempat lain dengan sekelompok orang asing yang memegang semacam lampu yang menyilaukan mataku. Tiba-tiba seorang pria berjalan mendekatiku. Kamu Bami kan? Hai, aku Martin. Bisa kita mulai sekarang? Mulai apa? Tanpa memberiku kesempatan mencerna apa yang terjadi, Carol sudah menyuruhku berganti pakaian dan mendorongku ke kursi di depan pria itu. Selamat malam semuanya, hari ini acara kita mengundang tamu istimewa. Bami Alana, dokter termuda di Nigeria, atau mungkin di dunia. Bami, mengapa kamu tidak mulai dengan menceritakan kasus pertamamu? Hai, saat aku berusia 6 tahun, temanku tersedak tulang. Jadi aku melakukan manuver Heimlich seperti yang pernah aku baca di buku. Dan acara pun berlanjut dengan banyak pertanyaan tentang diriku. Aku menjawab semuanya, tapi sejujurnya aku tidak tahu mengapa aku melakukan hal ini di sini. Aku merasa sangat lega ketika acara itu berakhir, tapi keesokan paginya, oh, di sini rupanya.
Bangun dan bersinarlah jenius kecilku. Kita punya hari yang sibuk hari ini. Aku sudah menyiapkan pakaianmu. Kita berangkat 1 jam lagi. Kupikir itu cuma sekali, ternyata malah menjadi rutinitasku sehari-hari. Aku akan muncul di acara demi acara. Duduk di depan kamera, menjawab pertanyaan-pertanyaan konyol. Aku merasa seperti membuat diriku terlihat bodoh. Carol, aku lelah dengan kamera dan wawancara. Aku datang ke sini untuk belajar. Oh sayang, kita ingin hal yang sama. Universitas kedokteran yang akan kamu datangi itu mahal. Dan aku yakin wawancara-wawancara ini akan membantu kita mendapatkan sponsor. Sementara itu, fokuslah pada hal ini dan belajarlah di sekolah, oke? Ya, aku harus mendaftar di sekolah menengah umum bersama anak-anaknya. Tapi sekolah menengah di sini aneh. Di Nigeria, aku seharusnya masuk kelas 11, tapi sekarang di Amerika, aku harus masuk kelas 9. Rasanya seperti aku tertinggal. Tidak cuma itu, Camille, putri Carol, tampaknya tidak menyukaiku dan bertekad membuat hidupku menjadi seperti di neraka. Dia sering menyembunyikan buku pelajaranku atau sepatuku sebelum sekolah, membuatku mencari kemana-mana dan akhirnya terlambat ke sekolah hampir setiap hari. Bami, jangan kira kamu bisa melanggar peraturan sekolah hanya karena muncul di acara TV. Itu bukan salahku, tapi dia. Dan semuanya semakin buruk. Orang-orang di sekolah terus meremehkanku dan bertindak seolah aku adalah orang bodoh. Maaf Pak, aku mendapat nilai C- meskipun aku menjawab semua pertanyaan dengan benar. Ya, kamu tidak menggunakan kata-kata dari buku pelajaran seperti yang aku minta. Tapi aku benar, bukankah aku boleh mengungkapkan jawabanku dengan kata-kataku sendiri? Tidak di kelasku. Jenius katanya. Hari itu setelah sekolah aku pulang dan mendapati semua pakaianku robek-robek. Saat itulah aku melihat seringai Camille. Kamu merusak pakaianku. Lain kali bukan hanya pakaianmu yang rusak jika kamu tetap di sini. Oke, baiklah. Ini sudah terlalu jauh. Sudah saatnya mengajarinya kalau aku bukan mangsa yang mudah. Aku ke kamarnya untuk mengacak-ngacak make up-nya. Ayo kita lihat bagaimana kamu dandan untuk ke sekolah. Tapi saat hendak keluar aku melihat iPad-nya. Wow, dia punya channel sendiri. Dan apa ini? Apakah itu Carol dan anak-anaknya? Apa yang kamu lakukan di sini? Karena terkejut aku tak sengaja menjatuhkan patung ke lantai. Oh Tuhan, patungku. Kamu tahu itu apa? Aku minta maaf, aku tidak bermaksud. Kamu masih belum cukup membuat hidupku menderita. Lalu tiba-tiba Carol menerobos masuk. Apa yang kamu lakukan, anak bodoh? Minta maaf kepada Bami sekarang juga atau kamu dihukum. Carol, tidak, ini salahku. Dia tidak. Aku minta maaf, Bami. Lalu dia berlari keluar dari kamarnya menutupi wajahnya dengan tangan. Sepertinya aku melihat air matanya mengalir. Apa yang terjadi kemarin membuatku tidak bisa tidur sepanjang malam. Memang benar Camille bukan orang yang menyenangkan, tapi Carol tidak seharusnya melakukan itu padanya. Bami, aku yakin kamu belum pernah melihat alat-alat itu di kampung halamanmu, bukan? Hahaha, belum pernah? Jadi kamu belum siap untuk membedah tikus. Tonton saja orang lain dulu. Terserah, aku datang ke sini untuk tantangan baru, tetapi yang kudapat hanya ejekan dan penghinaan. Hei, kamu baik-baik saja? Aku mendongak dan melihat Ted. Apa ini karena pelajaran biologi? Enggak, aku nggak peduli dengan mereka. Mereka cuma nggak bisa menerima anak baru yang lebih pintar dari mereka. Kalau bukan itu, lalu apa yang mengganggumu? Kenapa saudarimu sangat membenciku? Dia tidak membencimu. Dia benci kamu adalah segala sesuatu yang dia bukan. Tahukah kamu ini waktu terlama ibu kami berada di dekat kami sejak ayah kami pergi, tapi nyatanya dia tidak benar-benar ada di sini untuk kami. Kemudian dia menceritakan bagaimana Carol selalu berpergian, meninggalkannya dan Camille sendirian. Dan itu pasti menyebabkan lubang yang dalam pada anak-anaknya, terutama Camille. Itulah sebabnya dia bersikap begitu. Patung itu sebenarnya adalah yang dibawakan ibu untuk kami saat kami pergi ke Disneyland beberapa tahun lalu. Camille sangat menghargainya. Hatiku hancur untuk mereka, untuk Camille. Aku paham rasa sakit mereka. Dan jauh di lubuk hatiku, aku harus membantu memperbaiki hubungan ini. Aku punya ide untuk mengundang Ted dan Camille ikut serta denganku ke acara kami, agar mereka bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama ibu mereka. Melihat mereka bahagia itu menghangatkan hatiku. Keluarga akan selalu jadi keluarga, tidak peduli apapun yang terjadi. Tak lama kemudian aku dan Ted jauh lebih dekat. Aku tidak tahu dia punya keterampilan luar biasa dengan patung. Dan kamu tahu, belakangan ini Camille tampak sangat baik padaku. Mungkin kita bisa jadi teman baik dalam waktu dekat, bukan? Lalu suatu malam, saat kami sedang makan malam, Carol menyampaikan kabar gembira padaku. Bami, selamat. Ada sponsor yang mengirimkan lamaranmu ke sekolah kedokteran terbaik. Kerja bagus, Bami. Aku belum pernah merasa bangga seperti ini sebelumnya. Akhirnya, aku selangkah lebih dekat dengan impianku. Beberapa hari kemudian, aku sedang mempersiapkan wawancaraku ketika mendengar Carol berteriak. Ada apa? Kamu mendapat nilai C- di biologi? Seseorang mengirimkan salinan ujianmu kepada sponsor dan sekarang mereka tidak tertarik. Mereka tidak percaya kamu jenius dengan nilai rendah ini. Semua kerja kerasku sia-sia. Siapa yang melakukan ini? Ted dan aku menatap Camille bersamaan. Dia menggigit kuku dengan gugup dan berkeringat. Jadi Camille melakukan ini padaku setelah semua yang terjadi? Camille, kenapa? Karena ibu lebih menyayanginya daripada kita. Apa? Tidak apa-apa. Baguslah ini terjadi.
Aku memang berniat menolaknya. Apa? Aku sangat berterima kasih atas kebaikanmu selama ini, tapi aku tidak bisa hidup dari bantuanmu lagi. Tapi Carol, ada masalah yang lebih besar di sini. Kamu begitu tenggelam dalam hal yang mungkin terjadi pada masa depan anak-anak lain. Sementara kamu telah mengabaikan masa kini. Kamu telah mengabaikan anak-anakmu. Kamu telah mencari di tempat yang salah untuk menemukan anak-anak luar biasa. Tahukah kamu Camille punya channel YouTube dengan lebih dari 10.000 pengikut? Tahukah kamu Ted sangat hebat dalam kerajinan kayu? Dia membuat patungmu yang selalu dibawanya kemana-mana, berharap suatu hari nanti bisa memberikannya padamu. Mereka membutuhkanmu, benar-benar membutuhkanmu, lebih daripada aku atau anak-anak lain yang membutuhkanmu. Jadi kamu akan kemana? Aku baru saja diterima dalam program khusus di Universitas Johns Hopkins. Aku baru akan beritahu malam ini. Sebenarnya aku sedang mempersiapkan wawancara dengan mereka. Oh Tuhan, kamu lebih kuat dari yang kukira. Bolehkah aku melihatnya, patung diriku maksudku? Ini indah sekali. Aku sangat menyesal anak-anak. Aku ingin menjadi seseorang yang penting. Aku ingin menjadi orang besar, tapi tidak ada yang lebih besar daripada menjadi ibu kalian. Aku minta maaf, aku akan menebusnya. Mami, aku sangat menyesal. Aku marah dan tidak cukup berpikir. Maafkan aku. Dan terima kasih untuk semua yang telah kamu lakukan untuk kami. Aku tahu ini sulit bagimu untuk memaafkanku, tapi aku memaafkanmu. Mobil itu sunyi senyap saat taksi membawaku ke wawancara. Aku membaca surat penerimaanku berulang kali selama perjalanan. Aku mendapatkannya berkat kerja kerasku dan aku bertekad untuk mencapai mimpiku dengan usahaku sendiri. Akhirnya, aku bisa sampai di tempat di mana orang-orang melihat potensi sejatiku dan berusaha membantuku mencapai yang terbaik. Dan disinilah aku, siap meraih gelar kedokteran impianku. Sekolah kita belum pernah menyaksikan seorang siswa berbakat seperti Bami Alana. Hanya dalam 1 tahun, dia tidak hanya menyelesaikan kursusnya, tetapi juga memberikan kontribusi besar untuk endoskopi bedah di AS dengan penemuan barunya. Terima kasih Pak Adams. Aku tidak bisa mengungkapkan betapa senangnya aku atas semua kesempatan yang telah diberikan Amerika kepadaku. Dekan menawarkan aku posisi di universitas ini. Aku bersyukur, tapi aku harus menolaknya. Wanita yang membawaku ke Amerika mengira dia telah menyelamatkanku. Tapi dia tidak sadar aku sudah di tempat di mana aku seharusnya berada. Rumahku, di mana aku lebih dibutuhkan daripada di sini. Jadi, aku akan pulang ke keluargaku di Nigeria. Dan kuharap dapat menggunakan pengetahuanku untuk membantu komunitasku. Namun kapanpun Amerika membutuhkanku, aku akan selalu di sini untuk menawarkan bantuan dengan senang hati. Ini mereka. Carol, Ted, dan Camille juga ada di sini untuk merayakanku. Mereka sedih tahu aku tidak akan tinggal di sini. Tapi selalu ada jalan untuk bertemu lagi, bukan? Dan akhirnya, aku pulang. Bersama ibu dan dokter Jeff. Suatu hari aku sedang memeriksa paket peralatan medis baru yang dikirim dari Amerika dan kemudian melihat sebuah patung diriku. Kamu kirim untukku? Aku tidak mengira kamu akan berhasil. Selama itu kamu, tak ada yang tak mungkin. Oh, tunggu. Hai teman-teman, hai Bami. Selamat datang di saluran ibu anak. Namaku Carol dan ini putriku yang luar biasa, Camille. Mereka mengirim salam. Hai, aku Noella. Aku dibesarkan oleh ibu tunggal bersama dengan saudara kembarku, Nancy. Ibu adalah CEO perusahaan kecantikan yang berhasil ia dirikan setelah ayah kami yang tentara meninggal. Lalu sangat terobsesi membuat kami tampil terbaik untuk menarik pelanggan. Tapi ibu cuma tak paham kalau aku tak gemar menempeli wajahku dengan makeup. Bahkan body lotion membuatku merasa seperti belut licin. Saudaraku Nancy sebaliknya adalah penggila kecantikan sama seperti ibu. Saat aku 13 tahun, ibu memecahkan 1 kerat telur hanya untuk menggunakannya untuk masker wajah. Baiklah anak-anak, waktunya memanjakan wajah. Sementara dia sibuk mengoleskan hal menjijikkan itu ke wajah Nancy, aku menyelinap ke dapur untuk mengocok sisanya. Ibu lalu muncul dengan Nancy dengan masker konyol mereka itu. Ini giliranmu, Noella. Kau menggorengnya. Nah, perut glowing lebih baik daripada wajah glowing, Bu. Tapi itu membuatmu makin cantik, membuat kulitmu bersinar. Dengar, Noella, aku tak tahu apa untungnya kau membaca buku-buku bodoh itu sepanjang waktu. Penistaan, buku adalah kehidupan, Bu. Dan sudah kukatakan padamu, aku ingin menjadi novelis. Seorang novelis, apa kau mau miskin seumur hidup? Itu pekerjaan paling tak berguna yang pernah ada. Itu benar, yang harus kau lakukan yaitu berinvestasi ke diri sendiri untuk terlihat cantik dan pria kaya pasti akan merebut hatimu. Kenapa kau tak bisa seperti Nancy? Bagaimana dengan berusaha mengedukasi dirimu sendiri dan hasilkan uangmu sendiri daripada menunggu tuan kantong uang? Menulis cerita adalah kegemaranku. Menciptakan dunia di kepalaku dan melahirkan karakter memberiku kesenangan lebih dari apapun. Dan ibu mengira aku bercanda hingga ulang tahun kami yang ke-18. Baiklah, buat permintaan. Aku akan kabulkan. Aku ingin mengganti lemari pakaianku. Terkabul. Dan kau, Noella? Aku ingin menjadi penulis tetap, Bu. Seperti Stephen King atau J.K. Rowling. Maaf Noella, tapi permintaan itu tak akan pernah terwujud. Kau akan menjalankan bisnisku dan itu final. Bagaimana kau bisa putuskan kehidupanku untukku? Paling tidak Nancy mendapatkan kecantikannya. Dia bisa merebut pria kaya. Tapi kau tak begitu cantik. Aku hanya menjagamu. Itu menyakitkan. Ibu, aku ini sudah dewasa. Melihat aku tak mau kalah, ibu jadi dingin padaku. Dia menyuruhku bayar tagihan rumah dan tak sanggup menanggungnya, aku pindah.
Tapi menjadi penulis tak semudah yang dibayangkan. Tak ada satupun yang mau menerbitkan bukuku. Dan di rumah, semuanya menjadi terlalu berat. Aku bahkan tak bisa membeli makanan layak setelah tak ada listrik di rumah. Aku tak punya pilihan lain kecuali cari pekerjaan paruh waktu supaya aku bisa mendanai diriku sendiri. Aku dipekerjakan sebagai kasir di Edgar's Market, jaringan toko bernilai miliaran di seluruh negeri. Dan begitulah aku bertemu Kit, rekan kasir, pria yang baik tapi... Hei Nuela, mungkin akhir pekan ini kita bisa, aku tak tahu, pergi ke area permainan? Terima kasih, maksudku, aku tak suka game, maaf. Lain kali, bye. Aku juga suka bergaul dengan Kit, tapi dengan hidupku yang lebih berantakan dari ledakan spaghetti, kencan tak ada di dalam daftar menuku. Rasa rinduku pada keluarga makin menjadi saat Natal semakin dekat. Kemudian suatu malam, entah tiba-tiba, ibu menelpon untuk memberitahu kalau Nancy akan menikah. Dia ingin keluarga berkumpul saat Natal, terakhir kali sebelum hari besar itu. Aku sangat bersemangat untuk bertemu mereka lagi. Yang aku tak tahu, di depanku ada drama yang mengubah hidup. Di perjalananku mencari taksi untuk ke rumah ibuku, aku menabrak seorang pria. Menyikirlah gadis kecil. Aku melihat sekilas tato ular di lengannya. Benar-benar membuatku takut. Orang-orang itu baru saja merampok salah satu toko Edgar's Market. Kau tahu apa? Apa? Yang mana? Yang ada di Broadway. Sepertinya ada yang menargetkan Edgar. Benar sekali. Ini bukan kali pertama toko Edgar dirampok. Aku berharap agar tempatku bekerja tak akan jadi korban. Dalam beberapa menit aku mengetuk pintu depan dan itulah saat Nancy dan pacarnya datang. Sebelum sempat kusapa, ibu membuka pintu dan memusatkan perhatian ke Nancy seolah aku tak terlihat. Nancy sayangku, aku sangat merindukanmu. Apa ini mobilmu? Itu mobil Rian, ibu. Tak mungkin. Hai Rian, selamat datang di keluarga. Masuklah, kau pasti lelah mengemudi. Ibu bahkan tak memperhatikan kehadiranku. Begitu masuk, aku mengesampingkan sedikit rasa cemburu untuk bertanya kabar dengan Nancy. Nancy, kau terlihat baik. Trims, bagaimana denganmu? Apakah sekarang Stephen King atau semacamnya? Kuharap sesuatu yang lebih besar dari bisnis keluarga. Ya, aku mendapat pekerjaan yang baik di perusahaan penerbit Panda. Apa? Itu kan perusahaan penerbitan terbesar di US. Kenapa kau tak cerita saat aku telepon? Itu kejutan Natal. Oh, Nuela, aku sangat senang. Aku punya ini untukmu, Bu. Bisakah kita makan? Aku lapar. Oke, jangan hakimi aku karena berbohong. Nancy secara nyata menindasku dengan pencapaiannya. Sementara kami makan siang, ibu mulai menanyai Rian pertanyaan seolah dia sedang wawancara pekerjaan. Jadi, Nancy bilang kau berasal dari keluarga yang berpengaruh? Ya, ayahku adalah Edgar. Anda tahu, CEO dari Edgar's Market. Saat berita mengejutkan itu, mulutku menolak makanan yang ada di dalamnya. Nuela, kau tak apa? Minumlah air cepat. Aku tak apa, Bu. Ya ampun, Rian adalah anak CEO, bos besar dari perusahaan tempatku bekerja. Tapi sepertinya dia tak mengenaliku. Masuk akal karena kami tak pernah bertemu karena departemenku ada di bagian bawah hierarki organisasi. Tapi bagaimana bisa aku bekerja sama dengannya di bawah atap yang sama tanpa ketahuan? Kuhabiskan sebagian besar malam itu memikirkan solusi. Dan sebelum pagi tiba aku sudah punya rencana besar. Dan rencana pertama itu dimulai dengan Kit yang menekan bel pintu kami. Halo, apakah Nona Nuela ada di dalam? Saya Kit, sopirnya. Sopir? Oh, kulihat kalian bertemu sopirku. Hanya salah satu dari banyak keuntungan bekerja di penerbit Panda. Sampai nanti. Segera saat kami tinggalkan rumah, aku berganti ke seragam kerjaku. Kit, kau penyelamat. Ada apa dengan semua drama ini? Apa salahnya memberitahu mereka kau adalah kasir? Kau tak akan mengerti. Aku tak bisa biarkan Nancy berada di atas angin sepanjang waktu. Dia punya segalanya berjalan mulus di hidupnya, dan aku tak punya apa-apa. Kau punya aku, Nuela. Kau mau minum kopi sebentar? Tentu. Di hari yang sama, kami sibuk di kantor. Saat Rian berjalan masuk, bertingkah seperti bos ke semua orang. Cepat, Kit, tutupi aku. Ada apa? Itu cuma anak CEO. Dia yang dipacari Nancy. Jika dia lihat aku, dia akan buka kedokku. Apa kau yakin dia mengencani Nancy? Karena dia berhubungan dengan manajer kita sekarang. Rian menduakan adikku dengan manajer kami? Aku mengintip di balik konter dan saat itulah kulihat Rian mojok dengan Katie si pirang. Aku mendekati rak di mana Rian berada, pura-pura menata sambil menguping. Penginapan Starlight 8 malam. Jangan terlambat, tampan. Jadi pria ini mentigakan adikku dengan manajer dan Katie? Aku sangat terkejut. Aku hampir membongkar penyamaranku, tapi aku kabur sebelum aku bisa terlihat. Aku bergegas pulang untuk memberitahu Nancy. Nancy, Rian itu tukang main perempuan. Kulihat dia dengan gadis. Kau melihatnya? Di mana? Kok bisa? Kau buntuti tunanganku? Tidak. Sial, aku tak bisa beritahu dia aku kerja untuk perusahaan milik keluarganya. Aku dengar orang-orang mengatakan hal buruk tentangnya. Kau tahu? Hal yang sangat buruk. Mendengarkan rumor ya? Kau harusnya tahu lebih baik dari itu. Kurasa rasa irinya membuatnya tak berpikir jernih. Bukannya senang untukku, kau sibuk mengintai dan cari-cari keburukan dari tunanganku.
Yang benar saja, Nuela. Jika aku tahu kau akan mengacaukan semangat Natal ini bagi kita semua, aku tak mungkin mengundangmu. Minta maaf sekarang. Tak mau. Dia itu ular. Aku bersumpah aku... Tutup mulutmu. Jika kau melanjutkan omong kosong ini, sebaiknya kau kemasi barangmu keluar dari sini. Sekarang keluarlah. Seolah lantai itu terbelah di bawahku. Aku merasa ditolak, lalu kemudian Rian datang dan menunjukkan padaku identitas pekerjaanku. Bagaimana kau dapatkan itu? Jadi kau kerja di Edgar Store? Apa yang terjadi dengan penerbit Panda? Bukan urusanmu. Keluar! Kau punya nyali mengata-ngataiku, padahal kau sendiri palsu. Lakukan aksi itu lagi, aku akan memberitahu semua orang kalau kau hanya kasir rendahan. Terkekeh dengan jahat, Rian beranjak pergi. Terjebak dan berusaha meredakan ketegangan, aku minta maaf pada Rian dan Nancy, memberikan keuntungan dari keraguan itu. Tapi malam itu, dia membalas lagi keraguanku di depan wajahku saat aku mencuci piring. Dengar, aku tahu kenapa kau sangat cemberut. Aku minta maaf, sekarang menjauhlah dariku. Tapi kamu naksir aku, ha? Jika itu membuatmu nyaman, aku juga suka padamu. Kau sangat unik. Ayo kita jalan, Nancy tak akan tahu. Kutahan keinginan untuk memukulnya dengan panci, sudah pasti. Dia bajingan dan Nancy perlu tahu, jadi kuputuskan untuk ikut bermain. Mungkin aku bisa menjebaknya dan tunjukkan ke Nancy bukti kejahatannya. Oh Rian, dari mana kau tahu? Sejak aku menatapmu, aku membayangkan tentang kita. Kalau begitu ayo kita keluar besok malam, aku akan SMS alamatnya padamu. Bingo! Dan itulah bagaimana ku dapati diriku berdandan untuk kencan sepulang kerja keesokan harinya. Wah, kau tampak menawan. Kau mau kemana? Pujian Kit membuatku merasa berbunga-bunga. Untuk pertama kalinya sejak lama aku merasa cantik. Terima kasih, aku akan keluar. Keluar seperti kencan? Iya, dengan Rian. Biar ku jelaskan. Ku ceritakan ke Kit semua yang kurencanakan, tapi tak satu pun yang kukatakan masuk akal baginya. Ini terlalu beresiko. Bagaimana jika Rian ingin menyakitimu? Aku akan baik-baik saja dan siap menjatuhkan si brengsek itu. Aku tiba di restoran lebih awal, tapi kulihat Rian bersama dengan laki-laki yang kukenali sebagai salah satu perampok Edgar Store. Perawakan yang sama, tato yang sama. Penasaran dan khawatir, aku diam-diam mendekat, menyiapkan alat perekam telepon. Beritahu yang lain, kita serang yang di Jalan New City malam ini. Si tua Edgar itu berani macam-macam denganku. Kita lihat apa dia suka toko-tokonya dijarah. Ya, bos, kita akan siap. Rian menyewa para gangster ini untuk merampok tokonya sendiri? Pria ini seorang psikopat. Nuela, sayang, kau tampak cantik. Tak seperti Kit, pujian Rian membuat kulitku merinding dan pelukannya membuat perutku mulas. Kau akan merampok toko ayahmu? Apa itu juga perbuatanmu, merampok toko di Broadway tempo hari? Itu tokoku di masa depan. Anggap saja aku mengambil gaji di awal. Kau tak akan mengadu, kau tahu apa yang jadi taruhannya. Sayang sekali, sekarang kurasa keselamatan adikku lebih penting daripada harga diriku. Rian berusaha menangkapku, tapi aku menggigit lengannya dan kabur, meninggalkannya mendekap lengannya kesakitan. Aku segera pulang untuk menceritakan tentang Rian. Nancy, Rian itu, tapi aku disambut dengan tamparan keras. Itu karena mencuri lelakiku. Apa? Aku tidak... Temanku melihatmu di restoran dengannya. Aku hanya berpura-pura. Kau tahu apa lagi? Aku menelpon penerbit Panda hari ini, tapi mereka bilang tak ada seorang pun bernama Nuela bekerja di sana. Ternyata kau bekerja di toko sebagai kasir? Ya, iya memang, dan aku sangat menyesal. Tapi dengar, Rian itu berbahaya. Dia bekerja dengan geng yang merampok toko ayahnya. Bagaimana mungkin kami bisa percaya? Jika kau bisa bohong soal pekerjaanmu, kau mungkin juga berbohong soal yang lainnya. Kenapa kau terus membuat kami kecewa? Kekecewaan mereka yang begitu nyata terasa seperti dunia runtuh di pundakku. Hanya ada satu orang tersisa untuk dituju. Aku akan temui ayahnya untuk mengungkapnya. Aku punya rekaman dirinya mengakui kejahatannya. Dia akan menyesal main-main denganku. Aku tak yakin itu ide yang bagus karena dia tahu kau tahu. Mari kita pikirkan sesuatu yang tak terlalu berbahaya. Aku akan ambilkan kau sesuatu untuk menenangkanmu, oke? Sementara dia mengambil sesuatu yang menenangkan itu, aku tak bisa menunggu jadi aku menyelinap keluar. Dan langsung menuju ke kantor pusat Edgar. Halo, aku ingin bertemu dengan CEO Edgar. Ini mendesak, seseorang berencana merampok tokonya. Aku punya bukti. Bukti, ha? Ikut denganku. Pengawal keamanan membawaku ke sebuah lift, lalu kami berhenti di depan sebuah ruangan. Bos, ada seseorang di sini untuk bertemu dengan CEO soal perampokan toko. Dia punya bukti. Pintu terbuka, dan bukannya ayah Rian, aku sedang menatap. Rian? Aku berusaha lari, tapi mereka menangkapku dan mendorongku masuk. Aku sangat ketakutan, seharusnya aku mendengar Kit. Kau penyihir kecil karena kau Nancy mencampakkan aku dan sekarang kau melaporkan ke ayahku. Beraninya kau. Dia membuat keputusan yang benar. Kau sangat jauh dari kriteria pacar. Ekspresi marah di mata Rian mengatakan bahwa aku akan tamat. Tapi tiba-tiba Kit menerobos masuk seperti superhero bersama dengan dua polisi dan menyelamatkan hari itu. Jangan bergerak, polisi. Apa kau baik-baik saja? Aku mengangguk dan memeluk Kit dengan lega. Bahunya yang lebar membuatku tenang dan aku tahu aku aman. Kau mungkin sekalian saja menukar telingamu dengan yang lain. Maaf. Kau tak pernah mendengarkan, selalu tak sabaran. Aku tahu, bla bla bla. Kenapa kau keras kepala? Aku membungkamnya dan itu terasa begitu benar.
Ternyata ayahnya pernah mengusir Rian karena kebiasaan menyimpangnya. Namun, alih-alih membuka lembaran baru, Rian malah membentuk geng mengincar toko-toko ayahnya. Sekarang, Edgar berencana memberinya hukuman penjara untuk meredamnya. Berita petualangan heroiku menyebar seperti api, hingga sampai ke keluargaku bahkan sebelum aku sampai di rumah. Saat aku masuk ke rumah, ibu dan Nancy memelukku seakan aku pergi setahun. Aku menyesal salah menilaimu selama ini. Kau hanya menjagaku. Tapi aku sangat kaget dan patah hati hingga marah padamu padahal sebenarnya Rian yang brengsek selama ini. Aku menyayangimu, Kak. Dan aku sangat menyesal karena berbohong. Aku hanya ingin ibu juga bangga padaku. Tapi aku bangga padamu, Nuela. Aku hanya, setelah kesulitan yang kualami karena kehilangan ayah kalian, uang jadi hal terpenting dalam hidupku. Kupikir hanya itu kebahagiaan sejati. Jadi kudorong kalian mendapatkannya. Tapi aku sekarang sadar aku salah. Bayangkan jika Nancy menikahi Rian. Betapa tak bahagianya dia nanti. Entah kau kasir atau Stephen King, aku tidak peduli. Aku hanya ingin kalian bahagia. Selamat Natal sayangku. Itu momen terbaik dalam hidupku. Akhirnya kami dapat saling memahami. Rujuknya kami ternyata membawa keberuntungan karena pada malam Natal, aku mendapat telepon dari produser film yang ingin mengadaptasi novelku menjadi film. Kontrak itu akan dibayar jutaan. Akhirnya aku membuat terobosan besar sebagai penulis. Kami merayakan Natal spesial itu dengan makan besar. Dan astaga, apa ibuku dan Nancy terkejut saat Kit muncul? Apa yang sopirmu lakukan di sini? Sopir? Tidak, semuanya kenalkan Kit. Temanku yang ngomong-ngomong baru saja dipromosikan sebagai manajer umum Edgar's Market. Ya, itu sudah diputuskan oleh Edgar, sang CEO. Selamat datang di keluarga kami, Kit. Aku dan Jody menyeret kaki kami yang sakit di lorong setelah seharian mencari di setiap sudut mall ini. Oh, kakiku lemas. Kurasa aku tak bisa jalan lebih jauh lagi. Siapa yang membuat iklan tanpa mencantumkan toko resmi? Aku tak percaya kita sudah memasuki 10 toko dan tak bisa menemukannya. Ayo kita coba toko terakhir ini. Jika dia tak di sini berarti kita naik Uber dan pulang. Kami masuk ke toko dengan seutas harapan terakhir. Dan di sanalah dia, duduk dengan anggun di rak. Kami bergerak-gerak dan Jody, seperti Jody biasanya, mulai menangis. Dia sangat cantik. Kami akhirnya menemukan dia, koleksi boneka Baby Stella. Kami segera membawa Stella ke kasir, lalu berjalan keluar dari toko seperti juara dunia memegang trofi. Menyadari semua orang menatap kami seperti orang gila, seolah kami peduli. Hai, aku Lea dan ini sahabatku Jody. Aku udah lama kenal dia. Kami tumbuh bersama di lingkungan yang sama. Selama aku dan Jody bersama, tak ada yang penting apapun yang kami lakukan. Hari ini baru saja kami dapat boneka untuk lengkapi koleksi boneka kami. Hanya itu yang penting. Tak mudah temukan orang yang punya hobi aneh sama seperti kita, ya kan? Jody itu jago segalanya, dan dia selalu mendukungku menjadi versi lebih baik dari diriku. Seperti saat dia jadi kapten tim renang dan selalu mendorongku untuk bergabung dengan tim, dan ternyata aku sebenarnya suka sekali berenang. Hari berikutnya, kami datang ke kolam untuk bertemu Di, anggota tim kami yang melakukan gaya punggung dengan sempurna. Kerja bagus, Di. Kemudian dia mengumpulkan kami dan mengumumkan kompetisi renang indah yang akan datang. Dan sewajarnya, Jody mengamankan satu posisi, dan posisi yang lain pun tergantung dirinya. Pak, mudah saja, itu Lea. Aku tahu kalian berdua sangat dekat, tapi ini butuh lebih dari itu. Dengan segala hormat, Pak, percayalah padaku. Lea sempurna untuk posisi ini. Ini duet renang indah. Siapa lagi yang bisa Anda percaya untuk selaras denganku kalau bukan sahabatku? Aku sangat senang jadi punya kepercayaan diri yang sangat besar padaku, tapi juga gelisah. Aku tak pernah ada di perlombaan nasional sebelumnya. Tapi ini peluang hebat dan aku tak akan sia-siakan. Aku akan berusaha keras untuk buktikan kemampuanku. Jadi, bukannya ikut keluarga Jody untuk liburan ski, aku tetap tinggal untuk berlatih di kolam renang kota di musim panas. Suatu hari saat istirahat, tiba-tiba aku dapatkan air memercik padaku. Lalu kulihat cowok tertampan di muka bumi. Dia keluar dari kolam renang, dan rasanya seolah matahari bersinar di kulitnya. Aku melihatnya menaiki tangga penjaga kolam dan mengenakan label nama bertuliskan Evan. Oke, sepertinya aku dapatkan nama calon suamiku di masa depan. Dan sekarang waktunya tunjukkan apa yang istrinya mampu lakukan. Kemudian kutunjukkan gerakan terbaikku, tapi dia hampir tak melihatku. Jadi aku tahu apa yang harus kulakukan. Tolong, tolong, aku tenggelam. Tepat di saat itu, Evan meluncur ke kolam dan menyelamatkanku seperti satria pemberani. Kau menyelamatkanku. Wah, kau sangat kuat. Dan kau sangat cantik. Lalu dia mengedip padaku. Kurasa aku tenggelam lagi dalam mata itu. Sejak hari itu, aku mulai pergi ke kolam renang setiap hari. Evan selalu melambai padaku, tapi hanya itu saja, dia tak pernah lagi mencoba mendekatiku. Aku tak bisa pura-pura tenggelam setiap hari di kolam renang, jadi aku puas dengan lambaian yang ramah. Akhirnya, Jody kembali dari liburan. Jadi beritahu aku semua tentang penjaga kolam itu. Dia sangat tampan, tapi aku tak yakin soal dia belum minta nomorku. Kau seharusnya naik ke tangga itu dan berkata, Pak, kau suka atau tidak padaku?
karena waktunya hampir habis. Itu jelas apa yang akan kau lakukan. Pastinya, seperti kemarin, aku sedang di mall dengan ibuku dan kulihat anak laki-laki, Mark, di kios es krim. Dia sangat menawan. Aku jalan ke arahnya, mengambil ponselnya, memasukkan nomorku dan menyuruhnya untuk menelponku. Dan dia melakukannya malam itu. Wah, akankah itu berhasil dengan Evan? Hanya ada satu cara untuk mengetahui. Hari berikutnya, kukumpulkan keberanian dan jalan lurus ke Evan. Hai, Lea kan? Iya, bagaimana kabarmu? Baik, hei, ayo naik ke kursi penjaga. Ada tempat teduh di sana. Dia membantuku naik ke atas sana. Sebenarnya, aku ingin bicara denganmu lebih awal, tapi super sibuk di sini beberapa hari terakhir. Kau tahu? Oh, itu dia. Aku duduk di samping Evan saat dia memperhatikan dengan cermat semua yang terjadi di kolam renang. Kami ngobrol, kami tertawa, dan aku bahkan merasakan jemarinya menyapu jemariku. Bicara dengannya sangat menyenangkan sampai-sampai aku lupa misi hari ini, meminta nomornya. Baiklah, kita punya banyak waktu untuk ini. Tapi itu semua sirna saat aku ke kolam hari berikutnya. Dan dia tak di sana selama beberapa hari setelahnya. Tak ada tanda-tanda keberadaannya. Dia datang dan pergi seperti mimpi. Membuatku sakit karena demam cinta pertama. Iya, dia yang rugi. Padahal dia punya sepanjang musim panas untuk mengajakmu keluar. Salah dia. Ya, tapi seharusnya aku ajak saja dia keluar seperti saranmu. Ayolah, lupakan dia. Sekarang mari kita fokus ke masalah penting. Ulang tahunku, seperti biasanya itu akan jadi acara terbesar sebelum sekolah dimulai. Dan kalau tidak, Mark akan jadi pendampingku. Oh, Mark yang menawan datang. Tak sabar bertemu dia. Seperti yang Jody jelaskan, orang tuanya tak tanggung-tanggung. Pestanya penuh dengan teman-teman di sekolah dan beberapa lingkup sosialnya yang belum pernah kutemui sebelumnya. Tapi di tengah-tengah mereka ada. Untuk sesaat rasanya bagaikan mimpi. Seolah sudah kuhabiskan sepanjang musim panas memimpikan wajah ini. Evan ada di sini segar bugar. Aku hendak menemuinya saat itu. Kau datang, Lea. Temui Mark. Mark, ini Lea, sahabatku. Apa? Pikiranku berputar-putar. Jadi, Evan juga adalah Mark, cowok yang selama ini dibicarakan Jody sepanjang musim panas? Bagaimana bisa saat Jody meluangkan waktunya ke tamu yang lain? Kuseret dia ke sudut. Evan, apa yang kau lakukan di sini setelah menghilang selama ini? Dan Mark, ada apa dengan nama ini? Sebenarnya namaku Mark. Pihak kolam renang terlalu pelit untuk membuat label nama baru untukku. Jadi mereka menyuruhku pakai yang lama milik pegawai sebelumnya. Dan aku cuma ambil pekerjaan penjaga kolam di musim panas. Keadaan jadi sedikit sibuk, jadi aku lupa beritahu kamu. Aku tak pernah berniat menyakiti gadis cantik sepertimu. Apa? Tidak. Kau tidak boleh menggodaku lagi. Sahabat menyukai cowok yang sama. Sungguh drama yang tipikal. Tidak, sahabat lebih utama. Jody bersamanya, jadi lebih baik aku jaga jarak. Itu benar, tak ada cara lain. Dengan keputusan yang telah dibuat, ku coba menahan hatiku yang terluka untuk tidur. Hingga esoknya di sekolah, aku sedang mengambil barang-barangku di loker saat seseorang mengejutkanku. Hei Lea, senang bertemu denganmu lagi. Evan? Mark? Kenapa kau di sini? Aku sekarang di sini. Sekarang aku bisa berenang dalam matamu yang indah setiap hari. Sampai ketemu lagi, cantik. Itu tak baik. Lea, apa yang terjadi? Kenapa Mark memandangmu seperti itu? Oh, sial. Dia melihat itu? Itu saja. Lebih baik dia mendengarnya dariku bukan dari orang lain. Aku membawanya ke tempat sepi dan menjelaskan semuanya kepadanya. Raut wajahnya tak meyakinkan. Jadi maksudmu Mark itu Evan, si penjaga kolam? Kalau gitu mari kita ke kolam memeriksa. Aku sudah bilang padamu, dia tak bekerja di sana lagi. Kita bisa tanya Mark saja langsung. Permisi? Bertanya padanya? Maaf, aku tak sepertimu bertanya pertanyaan macam ini. Apa maksudnya itu? Aku hanya lihat kau membuat alasan untuk mencuri pacarku. Berhentilah delusional. Apa? Bicara soal delusi? Mark belum menjadi pacarmu. Kita lihat saja siapa yang bisa mendapatkannya. Tantangan diterima, Besti. Aku tak percaya apa yang kudengar. Jody selama ini menganggapku seperti itu? Aku datang ke sekolah keesokan harinya melihat Jody dan teman-temannya yang lain berbaris di aula. Mark, biarkan senyum ini terus ada di wajahmu karena when you smile, the whole world stops and stares for a while. Joey yang klasik, tapi hal yang mencolok tak menarik. Lalu kudatangi mereka dan pura-pura pingsan di pelukan Mark dan kegagahannya menangkapku sebelum tahu apa yang terjadi. Oh, kau selamatkanku lagi. Bagaimana caraku membalas budi, sayangku? Aku bisa lihat api berkobar di mata Jody. Saat makan siang aku ke kantin dengan Mark. Aku bisa rasakan ada jarak di antara waktu kami berpisah. Tapi menyenangkan bisa bicara dengan Mark garis miring Evan lagi. Tapi Jody entah dari mana duduk di sampingnya. Hai Mark dan Lea. Perhatikan makananmu Mark. Apa kau tahu dia pernah begitu laparnya sampai dicurinya makanannya dari teman kencannya saat dia ke kamar mandi? Jadi apa kau tahu kalau Jody terbiasa menghabiskan kalkun utuh saat Thanksgiving? Dia kencing di kolam renang minggu lalu. Kau tahu itu? Hei, itu cuma tak sengaja dan kau membakar tas Gucci ibumu dan menyalahkannya pada saudara laki-lakimu. Tidak, sebenarnya kau yang masih butuh ibumu menyanyikan Nina Bobo tiap malam.
Astaga, kuharap pemilihan Presiden Amerika bisa seseru perkelahian cewek-cewek. Terlalu frustasi, kubeberkan semua rahasia yang kami simpan bersama sejak kami kecil, hingga guru-guru menghentikan kami. Kami harus bersihkan setiap sudut kolam renang sebagai hukuman. Biar kami bantu, Jody. Terima kasih, Besti. Ya, Besti pantatku. Dan seperti itulah Perang Dunia Ketiga berlanjut. Seluruh sekolah mulai bisik-bisik soal dua teman yang terkenal di sekolah yang jadi saling menyalak. Sana pergi tanya ratumu dulu. Suatu hari, Mark datang mencariku dan kami bicara sebentar. Aku minta maaf, kurasa aku harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi antara kau dan Jody. Tidak, itu bukan salahmu. Ini cuma masalah cewek, kau tahu? Kemudian entah dari mana, Jody menyerbu masuk. Itu kau yang merobek konsep presentasi renangku untuk pelatih, ya kan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Konsep itu tepat di sana di atas meja, tapi saat kau datang, itu hilang. Kami temukan ini di dekat lokermu. Apa ini? Ini secari kertas dari konsep Jody? Aku belum pernah melihatnya, apalagi merobeknya. Kulihat dengan mataku sendiri. Jangan kau berani menyangkalnya. Tapi aku dengan Mark sepanjang waktu, aku tak lakukan ini. Aku baru saja datang, jadi aku tak yakin. Kau cukup dengan kebohonganmu. Kau tak lagi diterima di tim kami. Pergilah. Apa? Kau tak bisa. Jangan lupa aku ini pasanganmu di kompetisi yang akan datang. Tentu saja aku bisa. Aku kapten tim, dan dia akan jadi pasanganku. Semua terjadi begitu cepat, kepalaku berputar-putar. Apa yang terjadi? Aku tak pernah lakukan hal seperti itu, tapi Mark? Kenapa Mark tak membelaku padahal dia tahu aku tak bersalah? Apa semuanya sepadan dengan memperjuangkan cowok itu? Sekarang aku merasa aku kehilangan semuanya. Sahabatku, posisiku dalam renang. Saat semua sudah buruk, ibu mengetuk pintu kamarku dengan berita yang sangat mengerikan. Hei, apa yang terjadi antara kau dan Jody? Tak ada. Tak ada? Lalu kenapa dia membakar boneka-bonekamu? Apa? Kulihat lewat jendela melihatnya membakar koleksi kami. Aku langsung berlari menuju rumahnya. Jody, jangan, kumohon. Dia tak berhenti, dia biarkan semuanya terbakar. Sudah cukup. Pertemanan kami terbakar jadi abu sama seperti boneka-boneka kami. Beberapa hari kemudian, Jody dan Mark jadian. Hari Thanksgiving tiba, tapi aku merasa kesepian. Bukan karena Mark memilih Jody, tapi karena persahabatan kami hampir berakhir. Jadi aku ke kolam renang di kota. Sementara membiarkan diriku sendiri terapung di air, ku dengar suara yang tak asing. Leah, apa itu kau? Ya Tuhanku, kuharap aku akan menemukanmu di sini. Jangan berani bicara padaku. Apa aku buat salah padamu? Aku tahu aku. Kau tanya? Kau lupa yang kau lakukan padaku beberapa hari lalu? Tapi aku masih di Swiss hingga kemarin. Ternyata dia pergi sekolah militer di Swiss dan hanya kembali saat liburan. Dan Mark sebenarnya adalah kembaran Evan. Jadi aku sudah ditipu selama ini? Berita itu sangat mengejutkanku. Semua emosi yang tertahan mengalir bersama air mata. Semua emosi Evan menarikku ke pelukannya dan mendengarkan tiap kata. Aku minta maaf, saudaraku pasti sudah main-main denganmu. Aku akan mengatasi ini, aku janji. Beberapa hari kemudian Evan memintaku datang ke kafe dekat sekolah untuk bicarakan kebenaran yang dia tahu. Kami melangkah ke dalam melihat Jody duduk di sisi dengan pacar barunya dan sahabat barunya. Aku hendak pergi tapi Evan menarikku kembali. Percaya padaku ya. Lalu dia menggandeng tanganku dan mengantarku ke mereka. Saat melihat Evan, Jody tak bisa menyembunyikan rasa kagetnya. Hah? Kau terlihat seperti pacarku. Ya, aku saudara kembarnya. Ya kan, Di? Kau juga mengenalnya? Dia adik kami. Ya, adik tiri. Kami punya nama belakang berbeda. Kemudian Evan cerita semuanya, tapi kau tahu apa yang baru? Dan inilah presentasimu, Jody, adikku yang menyembunyikannya. Bukan Leah. Aku memberimu kesempatan untuk berterus terang, tapi kau menolak. Aku kecewa, Di. Tapi kenapa menyalahkan aku? Karena selalu kamu. Jody akan selalu memilihmu. Hanya karena kau sahabatnya? Apa itu adil? Aku juga perenang yang handal. Jadi di pesta ulang tahun Jody, dia tak sengaja dengar Mark bicara denganku. Itulah saat dia mendapat ide. Dia minta Mark membantunya menimbulkan keretakan antara aku dan Jody, supaya dia menggantikanku menjadi pasangan Jody dalam kompetisi renang. Jadi kau menghancurkan pertemanan kami untuk ini? Kemudian Jody berlari keluar kafe. Rasanya menyenangkan karena aku telah dapat keadilan. Tapi menyakitkan karena begitu mudahnya persahabatan kami dirusak. Hari berikutnya semuanya tak makin membaik. Jody terus menelpon untuk minta maaf, tapi aku tak siap untuk mendengarnya. Suatu hari, ku dengar Jody dan Mark bicara. Aku minta maaf atas segalanya. Saudariku ingin posisi dalam tim, jadi aku hanya ingin membantu. Tapi kukira dengan melakukan itu aku bisa tahu bagaimana perasaanmu jika ada orang lain sepertiku. Karena sejak awal aku sudah jatuh hati padamu. Aku tak tahu apa ini nyata atau tidak lagi, Mark. Tapi aku tak bisa memaafkanmu. Paling tidak sekarang. Aku minta maaf, tapi di antara kita sudah berakhir. Semuanya juga kacau bagi Jody. Hari berikutnya aku buka pintu melihat Evan, Mark, dan Dee di sana. Kami minta maaf atas apa yang terjadi. Kami tak berpikir jernih sebelum melakukannya. Ku biarkan kecemburuan menguasaiku. Aku minta maaf semuanya menjadi buruk antara kau dan Jody. Tak ada gunanya marah-marah kali ini. Paling tidak, semuanya sudah terselesaikan bagaimanapun juga. Aku sangat menyesal mengenai keluargaku yang kacau.
Tolong, aku sudah cukup mendengar maaf beberapa hari ini. Jadi bagaimana? Seharusnya kulakukan ini sejak dulu. Apa kau mau makan es krim bersama kapan-kapan? Kupikir kau tak akan mengajak. Dan, Lea, aku sudah putuskan untuk meninggalkan tim. Aku tak bisa di sana setelah semua ini. Tapi, bagaimana dengan Jody? Aku lari ke ruang olahraga sekolah mengetahui kekacauan yang terjadi. Lihat kekacauan yang kalian timbulkan. Bagaimana kau bisa ikut kompetisi tanpa pasangan? Aku minta maaf, Saat pelatih pergi, dia masuk ke air dan membiarkan itu mengambil alih dirinya. Jadi aku bergabung dengannya. Hei, bisakah aku menjadi pasanganmu? Lea, tidak. Aku tak pantas untuk itu. Aku bodoh. Kubakar semua boneka kita dan membuang persahabatan kita. Ya, kau cukup bodoh dan kau menyakitiku. Tapi itu tak apa. Aku di sini karena kau membutuhkanku dan terlepas dari apapun aku akan selalu ada di sana jika kau membutuhkanku. Aku sangat menyesal. Tak apa, kita berdua belajar untuk tetap bersikap tenang sebelum mengatakan apapun yang menimbulkan penyesalan. Dan sekarang mari kita menangkan ini. Iya, dengan ada kau di sampingku, aku selalu bisa menang. Saat itu hari Sabtu di klub lingkunganku. Kulihat teman-temanku sedang ngobrol, jadi aku segera mendekat bergabung. Bagaimana dengan Walmart? Walmart? Kalian nongkrong di sana? Boleh aku ikut? Aku suka sekali melihat barang di dinding. Hah? Kenapa semua orang melongo padaku seperti alien? Oh, Walmart. Ya, aku hanya bercanda. Silakan bersenang-senang di sana. Kalian mungkin mengira apa cewek ini tinggal di balik batu? Bagaimana mungkin dia tak tahu Walmart? Ya, sekarang aku tahu. Hai, aku Jasmine, anak satu-satunya dari pengusaha hotel terbesar di New York. Besar dalam keluarga kaya, aku terbiasa dengan pesta mewah dan berada di sekitar keluarga kaya. Itulah gimana aku bertemu teman-temanku, Katie dan Ashley, putri dari rekan bisnis orang tuaku. Aku mungkin punya gaya hidup yang istimewa, tapi sebenarnya aku paling senang saat aku kerja di studio seniku. Aku punya akun Tumblr anonim di mana aku bagikan beberapa lukisan cat minyakku yang terbaik. Di sana aku ngobrol dengan salah satu penggemarku ini, Daniel. Dia sungguh keren, dan dia juga suka sekali seni. Tapi yang terhebat dari semua itu, aku baru tahu kita akan masuk SMA yang sama. Yeay! Kado saat tahun ajaran sekolah dimulai, aku minta bertemu Daniel secara langsung. Oh, itu pasti dia. Aku hendak menyapanya saat tiba-tiba seorang gadis muncul. Wah, tentu ada banyak gadis kaya di sini. Aku bersumpah kulihat beberapa dari mereka melirikmu. Oh, yang benar saja. Kau tahu bagaimana aku paling benci putri-putri manja itu. Aku hanya tak tahan berada di dekat mereka. Oh, tidak. Daniel benci cewek kaya? Aku tak bisa biarkan dia melihatku hari ini. Tidak seperti ini. Jadi aku mengirim pesan padanya mengatakan ada sesuatu yang terjadi. Selama beberapa hari kemudian, aku tahu kalau si Daniel adalah si keren yang nilainya sempurna. Saat ini menjadi ketua klub lingkungan. Dan dia jomblo. Jadi itu Haley, hanya teman dekatnya. Aku bertekad untuk menaklukkan hati Daniel. Aku hanya perlu mencari cara mensiasati semua yang berkaitan dengan anti kekayaan. Aha! Aku akan pura-pura menjadi cewek normal dan ikut klub lingkungan David. Sementara aku akan membuatnya jatuh hati padaku sebelum memberitahunya kebenaran tentang akun Tumblrku. Tentu saja, aku tak bisa biarkan Katie dan Ashley tahu tentang ini juga. Dan disinilah aku, di klub lingkungan. Aku langsung mendekati Daniel dengan permen, tapi kau tahu betapa buruknya kemasan untuk planet ini? Lagi pula, Dan tak suka permen. Di saat makan siang di luar kebiasaan, ku pesan makanan cepat saji. Tapi saat hendak mengambilnya, kulihat semua bergosip dengan sesamanya tentang buruknya orang yang berani pesan makanan dengan pembungkus plastik sekali pakai. Oh, konyolnya aku. Aku benar-benar lupa kalau aku di klub lingkungan. Dengan cepat aku bohong kalau aku sudah makan, meskipun perutku mengeram seperti monster. Dan insiden hari ini adalah momen memalukan lainnya yang kuciptakan sendiri di klub. Oh, Walmart. Ya, aku hanya bercanda. Silakan bersenang-senang di sana. Belajar menjadi anak perempuan normal itu sulit, tapi berurusan dengan teman-temanku yang kaya bahkan lebih sulit lagi. Aku sangat sibuk di klub. Aku benar-benar lupa aku masih memakai tas daur ulang. Bukan punyaku. Di lain waktu aku hampir ketahuan saat berusaha menggalang dana dengan teman klub yang lainnya. Aku akhirnya sembunyi di kamar mandi selama 1 jam penuh. Tapi semua penderitaan ini sebanding karena aku bisa bergaul dengan Daniel. Daniel, aku punya ini untukmu. Oh, ini untukku? Kau memang pelukis yang hebat ya. Terima kasih. Oh ya, kenalkan Andy. Dia ada di grup desain poster halte bus ramah lingkungan dan kau akan bekerja dengannya mulai sekarang. Bukannya anak kaya sepertinya tak butuh naik bus. Andy, apa yang kau lakukan di sini? Aku bisa katakan hal yang sama denganmu. Ayahku baru menikahi ibu Daniel, jadi disinilah aku mendukung saudara tiriku yang baru. Oh, jadi Andy yang kutemui di pesta mewah dengan orang tua kami di masa lalu ada di lingkaran dalam Daniel. Ini berita yang luar biasa. Jadi kuceritakan padanya rencanaku untuk dapatkan Daniel. Jadi, ada kemungkinan kau membantu cewek ini? Tentu, aku selalu ingin Daniel punya pacar kok. Dia benar-benar perlu sedikit bersantai. Sejak saat itu, Andy mulai mengajariku tentang hidup biasa. Pernah, dia bersikeras mengajakku ke taman hiburan untuk pertama kalinya.
Memangnya kenapa orang-orang naik bus? Kenapa mereka tak naik mobil saja? Tak semua orang mampu membeli mobil, Jess. Jadi, kapan bus akan menjemputku? Bus tak datang padamu, kau harus pergi ke halte bus. Hah? Halte bus? Apa itu? Itu sudut dengan kursi duduk, kau akan lihat. Bus itu padat dan ada bau unik datang dari suatu tempat di belakangku. Mana sempanya dan handuk panasku? Jess, ini bus, bukan pesawat. Kau tak mendapat semacam itu di sini. Kemudian bus tiba-tiba tersentak dan aku terlempar ke depan. Tapi Andy menangkapku di lengannya. Aku mengintip ke arahnya dan jantungku hampir berhenti berdetak. Dia tampak sangat tampan dari sudut ini. Akhirnya, kami sampai di taman hiburan, dan ternyata taman hiburan itu sangat menyenangkan. Aku terus memutar-mutar cangkir teh hingga aku merasa pusing, dan melempar bola ke tumpukan kaleng. Di perjalanan pulang, Andy bersikeras ikut mengantri panjang untuk mencoba taco. Aku tak pernah menunggu begitu lama untuk makanan sebelumnya, tapi oh ya ampun, rasanya lebih enak daripada makanan kelas Michelin Star. Yang terbaik dari semuanya, Andy juga bantu aku mendekati Daniel. Aku sangat gugup. Pohon-pohon ini banyak daunnya ya. Maksudku semua pohon memang berdaun, kecuali saat musim dingin pohon-pohon tak begitu berdaun. Kau ini kombinasi yang pas antara imut dan aneh. Astaga naga, dia pikir aku ini imut. Aku bersiap untuk ciuman pertamaku yang manis saat Haley menyela dan mulai membuat Daniel bosan dengan membahas suatu proyek. Kemudian di hari itu, Haley menarikku ke sudut. Siapa kau dan kenapa kau ikut klub ini? Aku hanya orang yang gemar dengan lingkungan dan pencinta alam. Cewek ini ada di mana-mana, menjadi obat nyamuk antara aku dan Daniel. Tapi tak apa, karena Andy mengundangku ke rumahnya untuk mengerjakan poster untuk klub. Dan maksudku, aku bisa dengan nyaman bertemu Daniel di sana juga. Oh, beberapa lukisan di sini luar biasa. Aku tak menyadari kalau Andy adalah penggemar seni. Kami mendiskusikan beberapa artis kesukaan kami. Kemudian kutunjukkan beberapa lukisan terbaikku di akun Tumblrku. Wow, aku bisa katakan kau benar-benar berbakat dalam membarukan transisi. Sebenarnya aku bercita-cita jadi seniman, tapi saat ibu meninggalkanku dan ayah untuk berkeliling dunia dan mengejar impian melukisnya sendiri, aku tak ingin membuat ayah lebih sedih lagi dari sebelumnya, jadi aku berhenti melukis. Kukatakan padanya untuk mengejar mimpinya, apapun yang terjadi dan mengundangnya ikut denganku di studio seni kapanpun dia mau. Tiba-tiba terasa sangat panas di sini. Aku perlu segelas air sebelum aku meleleh. Aku berjalan ke dapur mendapati Daniel sedang melamun menatap keluar jendela. Hei, apa semua baik-baik saja? Halte bus ramah lingkungan temui jalan buntu karena kurang dana. Aku tahu aku bisa saja berikan dia beberapa uang sakuku, tapi itu artinya mengungkap kalau aku cewek berada. Jadi kuhibur dia dengan wajah-wajah lucu dan mengatakan kalau semua akan baik saja, tapi kemudian... Kau tak paham, aku harus membuat proyek ini berhasil tak peduli bagaimana. Hanya dengan itu aku bisa dapatkan beasiswa untuk masuk ke universitas impianku. Perilakunya membuatku kaget. Daniel yang ini benar-benar berbeda dengan penggemar yang kuajak bicara. Tapi mungkin dia hanya bersandiwara karena halte bus ramah lingkungan berarti sekali untuknya. Jadi, hari berikutnya kuputuskan untuk memberi Daniel hadiah yang paling diinginkannya. Amplop berisi uang saku bulananku. Saat aku hendak mendekati Daniel, Haley mencegatku. Aku sudah tahu rahasiamu, cewek tajir. Apa? Tidak. Kau pasti berkhayal yang tidak-tidak. Oh, benarkah? Jadi kau tak mengenal orang-orang ini? Bukankah mereka pembuat anak dari kelompok anak orang kaya? Ya, itu mereka. Tapi kenapa berteman dengan para anak manja itu? Anak manja? Jess, teganya kau berkata begitu. Semua akting selamatkan pohon itu tak mempan padaku. Kau bertingkah palsu sejak awal, jadi aku mengikutimu dan melihatmu dengan teman-teman kayamu di gerai mewah. Itu benar, ayah Jasmine punya lebih banyak hotel daripada gabungan rumah-rumah anggota klub bodohmu itu. Aku tak tahu apa yang dilakukan di sini. Daniel berjalan pergi tanpa mengatakan apapun, jadi aku berlari mengejarnya. Aku tahu benar kalau orang kaya seperti kalian tak ada baiknya. Kau bisa saja danai proyek itu, atau paling tidak bantu aku minta pinjaman ke ayahmu, tapi kau tak melakukan apapun. Kau membuatku jijik. Aku hanya melakukannya karena aku menyukaimu. Lalu Katie dan Ashley memergokiku. Aku minta maaf atas apa yang kukatakan tadi. Itu salahku. Seharusnya aku tak katakan hal buruk tentang kalian. Aku tak mengira gadis terhormat sepertimu akan merendahkan diri sendiri untuk belas kasihan cowok sepertinya. Kalau kau mau balik ke kelompok, maka putuskan hubungan dengan teman-teman berkantong cekakmu itu. Mungkin teman-teman klubku benar, kita selama ini dangkal dan materialistis. Kita harus berubah, bukan mereka. Kau, beraninya kau, Jasmine. Jasmine! Jadi Daniel tak ingin melihat wajahku lagi sementara Katie mendepakku dari grup. Selama seminggu penuh, aku mengurung diri di kamarku. Kejadian itu memang buruk, namun itu memberiku waktu untuk berpikir lebih jernih dan menyadari aku sebaiknya berhenti mengejar Daniel. Sebaliknya, aku ingin lebih aktif di klub lingkungan karena aku sangat senang berkontribusi untuk kebaikan bersama. Jadi, pagi berikutnya, aku pergi ke pantai untuk bersih-bersih dengan klub. Semua orang sangat kaget melihatku, terutama Andy. Kau kembali. Aku sangat lega kau kembali. Dari mana saja kau? Kemudian kami ngobrol dengan riang sambil membersihkan sampah dengan semua orang.
Hanya Daniel dan Haley yang jelas tampak terganggu, tapi aku cuma tak peduli. Sejak saat itu, aku sibuk membantu menyiapkan pertunjukan Teng Hiu untuk menggalang dana hal tebus ramah lingkungan. Suatu hari, Daniel mendekatiku dan minta maaf karena bersikap berlebihan hari itu. Dia lanjut menjelaskan ibunya dicap matre sejak menikahi ayah Andy. Dia ingin tunjukkan kalau tak seperti Andy yang dilahirkan dengan kemewahan, dia tak butuh uang. Dan dia bisa dapatkan beasiswa untuk masuk kampus lewat hal tebus ramah lingkungan. Mendengar ini aku melunak dan memaafkannya. Setelah itu, kami berteman lagi. Dan kurasa dia menggodaku. Hey Jess, kau tampak cantik hari ini. Kau punya mata yang cantik. Tapi entah kenapa setiap kali aku bersamanya, yang kupikirkan hanya Andy. Waktu berlalu, dan tibalah babak kualifikasi Teng Hiu. Seluruh klub dengan gugup menyaksikan Daniel mempresentasikan proyek tersebut. Dan coba tebak, proyek kami terpilih untuk babak final. Tepat saat itu, Daniel mengikutiku keluar. Jasmine, maukah kau menjadi pacarku? Aku sangat bingung sampai aku mengangguk tanpa pikir panjang. Tapi entah kenapa aku tak merasa senang sama sekali. Di kencan pertamaku dengan Daniel, kudapati pikiranku kembali membayangkan Andy. Parahnya lagi, aku merasa dia menghindariku. Beberapa hari kemudian, aku mengadakan pesta ulang tahunku ke-16. Semua temanku dari klub lingkungan ada di sana, kecuali Andy. Kemudian, Daniel naik ke atas panggung. Hai semuanya, aku sudah menyiapkan lagu istimewa untuk pacarku Jasmine. Kau bilang kau menyesal, tapi sekarang sudah terlambat. Jadi simpan saja, menyingkirlah, diamlah. Karena jika kau pikir aku peduli padamu sekarang, hei cewek, aku tak peduli. Berikutnya yang ku tahu semua terkesiap, lalu memandang kasihan. Jadi ini untukmu Jasmine, kau anak manja, kaya yang tak berguna. Selamat ulang tahun, kau keputuskan. Aku terpaku tapi berusaha menenangkan diri. Ya, aku kaya, tapi bukan manja dan tak berguna. Orang-orang itu lebih dari kelas sosial mereka, kau tahu? Tiba-tiba kulihat sebuah tinju melayang di udara. Itu Andy yang meninju Daniel. Kau bajingan, kau akan membayar untuk ini. Kemudian dia menuntunku pergi. Andy mendudukanku di bangku dan aku tak bisa berhenti menangis. Sudah, berhenti menangis. Dia tak layak mendapatkanmu. Tak pernah. Tapi aku tak bisa berurusan dengan hal ini sekarang, jadi aku berbalik dan lari tanpa mengucap sepatah kata pun. Setelah menangis hingga tertidur malam itu, aku tahu hari berikutnya aku harus tangguh. Jadi aku kembali ke klub untuk mengambil barang-barangku. Hei, aku minta maaf atas apa yang terjadi kemarin malam. Aku tak pernah mengira dia bisa lakukan hal seburuk itu padamu. Dan aku minta maaf telah bersikap kasar padamu selama ini. Aku tahu sekarang kalau itu salahku. Tak apa, kurasa itu salahku sejak awal. Aku mengabaikan kenyataan kalau kami tak cocok hanya karena dia itu penggemarku. Daniel itu penggemarmu? Ya, dari akun Min Arts di Tumblr milikku. Ya Tuhan, itu kau? Penggemar itu aku, bukan Daniel. Oh, itu masuk akal. Kurasa aku sudah salah paham akan semuanya selama ini. Tapi kenapa ada foto dan informasi Daniel? Haley mengakui dia naksir Daniel. Tapi sekarang aku tahu sifat aslinya. Dia tak pantas lagi, kau tahu? Aku juga akan meninggalkan klub ini. Daniel lah yang harus pergi. Tunggu dan lihat saja. Meski masih dalam suasana kurang baik, aku datang ke babak final Teng Hiu untuk melihat proyek di mana aku berkontribusi. Dan ya, hal tebus ramah lingkungan kami akhirnya mendapat persetujuan pendanaan. Ketika tiba-tiba, aku akan investasi, tapi aku tak mau Daniel jadi pasanganku. Aku ingin itu Haley, karena dia otak di balik semua ini. Semua anggota klub berseru bersama untuk mendukung Haley dan mencemooh Daniel. Bagaimana dengan kesepakatan kita? Kau bilang ayahmu akan berinvestasi ke proyekku kalau kuputuskan Jasmine di depan umum. Aku juga tak tahu. Mungkin itu karena kau benar-benar payah. Momen berikutnya, ayah Katie berada di antara mereka. Untungnya, Andy memberitahu saya tentang kontribusi Haley dalam proyek ini. Jika tidak, saya akan membuat kesalahan besar dengan mendanai oportunis. Sedangkan kau, Katie, bagaimana mungkin kau berlaku begitu ke teman? Kau akan terima hukumanmu di rumah. Setelah pertunjukan selesai, aku berjalan-jalan dengan Andy. Jadi, ini rencanamu selama ini, ha? Daniel sudah keterlaluan kali ini. Aku perlu memberinya pelajaran dan, Jess, aku sudah menyukaimu sejak kita mulai berteman. Tapi dengan bodoh aku setuju untuk membantumu mendapatkan Daniel. Ini begitu mendadak. Aku tak tahu, Andy. Aku janji menjagamu sejak saat ini. Tolong beri aku kesempatan. Andy, sebenarnya aku juga menyukaimu, tapi diriku yang bodoh ini terus memberitahu diriku untuk mengejar Daniel dan selama ini aku sering memikirkanmu. Tapi aku cuma butuh waktu. Itu saja yang perlu aku tahu. Aku dan Pearl sedang bermain kesukaan kami, memerankan Putri Disney. Kau harus menjadi putri kali ini, Ruby. Kita akan jadi Elsa dan Anna yang sempurna. Tidak, aku akan menjadi kesatriamu, melawan semua laki-laki jahat dan melindungimu, Tuan Putri. Kemudian seorang pelayan mengetuk pintu dengan telepon di tangan. Itu mungkin orang tuaku. Ruby, sekolah menelpon kembali. Bagaimana mungkin kau mengeja semua kata ini dengan keliru? Perawat, macam apa dieja dengan I? Aku sungguh-sungguh berusaha. Tak apa sayang, belajar itu bukan untuk semua orang dan dia mungkin tipe yang suka olahraga.
Manisku, bisakah kau berusaha lebih baik lain kali? Anak baik, kami harus pergi. Bye. Aku tahu kau bisa melakukan ini. Kau hanya perlu terus berlatih. Kau ini sempurna apa adanya. Hai semuanya, aku Ruby dan ini adikku Pearl. Sejak orang tuaku selalu pergi melakukan perjalanan dinas, selalu hanya aku dan dia tumbuh besar bersama. Kalian sudah tahu aku sangat payah dalam belajar. Tapi Pearl sama sekali tak sepertiku, dia jenius. Apa yang kau lakukan, Pearl? Demi Tuhan, ini jam 6 pagi. Matahari masih terlelap dan kau seharusnya juga masih tidur. Tentu tidak. Ini hari pertamaku di SMA. Dan aku ingin membuat kesan yang baik. Rekorku harus berlanjut. Nilai A sejak tahun 2015, aku tahu. Seolah-olah gelar juara umum ini tak cukup mengesankan. Aku mungkin Ruby si anak bodoh yang tak bisa membaca sebagian kata. Tapi tak masalah, karena aku sekarang Ruby, kapten sepak bola yang hebat. Ya, ayo Ruby. Itu kakakku semuanya. Aku membawa tim sepak bola sekolah memenangkan trofi banyak sekali dan aku juga mengincar beasiswa universitas. Belajar adalah mimpi buruk, tapi perlahan aku menerima kalau aku tak dilahirkan untuk belajar, melainkan sepak bola. Jadi semuanya baik-baik saja. Jadi di pagi itu, aku sedang berjalan dengan Pearl di hari pertama sekolahnya, saat Beth dan teman-temannya menghampiri kami. Hey Ruby, siap untuk gagal di tahun pertamamu? Oh Beth, masih kesal karena pelatih meninggalkanmu di bangku cadangan kemarin? Saranku untukmu yaitu belajar bagaimana sebenarnya cara main sepak bola. Sayangnya sebagian dari kita memiliki hal lain yang harus difokuskan, seperti otak kita. Oh, ups, kau tak punya, kau tak bisa mengerti, maaf. Lucu sekali. Itu Beth dari tim sepak bolaku yang selalu menggangguku sama seperti yang lain. Tapi semuanya baik sekarang karena aku punya adikku sayang yang belajar di sekolah yang sama denganku. Kak, kutemukan kelasku. Aku harus pergi sekarang. Dah. Hari berikutnya di sekolah, kami punya guru bahasa Inggris baru. Ruby Walker bisa baca ringkasan di halaman 10? Oh, sia. Oh, sayang. Apa itu wajahmu yang berpikir, aku tak tahu kau bisa lakukan itu? Maaf, guru, tapi dia tak bisa baca. Kalian tahu tidak, pemikiranku hari ini tentang buku itu bisa diringkas ke lagu klasik oleh Taylor Swift yang luar biasa. So the haters gonna hate, but I'm just gonna shake. Shake it off. Seketika seluruh kelas menjadi heboh dan semua orang bernyanyi, menari seolah mereka berada di Eras Tour. Guru sangat kesal dan berusaha menenangkan semua, tapi aku segera dikirim ke ruang kepala sekolah. Masalah pertama di tahun pertama ya Ruby, dengar, baik saya dan kamu tahu betapa kau berharga untuk tim, tapi sayangnya itu tak cukup lagi. Undang-undang baru menyatakan siswa harus punya nilai rata-rata minimal C- untuk memenuhi syarat beasiswa universitas. Apa? Tapi saya yang paling memenuhi syarat untuk itu. Saya minta maaf, tapi sampai kamu dapat meningkatkan nilaimu dari yang sekarang jadi C-, kamu harus keluar tim untuk fokus belajar. Beth sekarang menjadi kandidat kami untuk beasiswa dan dia akan mengambil alih posisimu. Beth, gadis yang hanya mencetak 5 gol sepanjang musim, sementara aku mencetak 20 gol? Dunia sudah benar-benar makin gila. Tak mungkin aku akan melihat mimpiku dirampas dariku semudah itu. Aku akan belajar dengan giat. Benar, aku akan minta Pearl untuk mengajariku. Panjang umur. Hai Pearl, kau mengenalnya? Kudengar dia didepak dari tim sepak bola karena dia terlalu bodoh. Oh tidak. Sungguh suatu skandal kalau juara umum kita kenal. Ya, mungkin sekarang bukan waktu yang tepat. Malam itu aku tertidur di meja menuliskan 4 kata berulang kali. Aku tak bodoh. Berita telah menyebar bahwa aku dikeluarkan dari tim karena nilaiku dan anak-anak di sekolah sangat kejam dengan hinaan mereka. Seolah belum cukup masalahku, Pearl mulai menjauhiku seperti wabah. Seolah dia malu padaku sehingga aku tak bisa memintanya mengajariku juga. Seakan seisi dunia ini menentangku. Pengawas distrik mengunjungi sekolah kami dan kepala sekolah memilih 2 murid terpintar untuk memberi kata sambutan. Pearl dan murid baru bernama Joe dari kelasku, jadi dia mulai sering nongkrong di rumah kami untuk menyiapkan pidato. Hai, Ruby, butuh bantuan untuk tes besok? Tidak, aku terkenal tak bisa diajari. Jangan buang-buang waktumu padaku dan Pearl sudah menunggumu. Tak apa, dia bisa menunggu, biar ku bantu. Yang mengejutkan untuk pertama kalinya di hidupku, aku merasa aku sungguh bisa belajar. Ada sesuatu mengenai caranya mengajariku yang membuatku menyerap pengetahuan dengan wajar. Seperti dia memahamiku dan kesulitanku. Hei, kau di situ. Aku sudah mencarimu. Kita akan ada tes, jadi aku membantu Ruby. Dan kita ada pidato besar untuk disampaikan di hari Kamis. Kau tahu kan, tak ada yang benar-benar mendengarkan pidato itu? Tapi aku percaya kau akan membuat sesuatu yang luar biasa. Pearl keluar dengan marah, tapi satu-satunya di pikiranku saat itu adalah sebenarnya aku bisa belajar. Hey Joy, tolong ajari aku lebih banyak lagi. Joe bisa membantuku belajar untuk mendapat nilai yang lebih baik. Dan kemudian aku akhirnya akan kembali ke timku dan memenangkan beasiswa. Kemudian di malam harinya, saat aku berlatih beberapa pertanyaan untuk tes yang Joe berikan padaku, Pearl masuk ke kamarku. Aku tak nyaman kau menghabiskan waktu sendiri dengan pacarku. Pacar? Aku tak tahu kalau kalian berpacaran.
Memang belum, tapi jika kau memonopoli dia dan tak memberiku ruang untuk memikatnya. Oh maaf, aku hanya senang sekali. Joe pengajar yang hebat. Aku sungguhan belajar. Ya, benar saja, tentu kau mampu untuk itu. Pearl meninggalkan kamarku dan rasanya seperti pisau yang menembus jantungku. Sejak kapan dia menganggapku seperti itu? Seperti semua orang? Tapi dia selalu percaya padaku. Hari berikutnya adalah pidato, dan meskipun aku patah hati, aku masih pergi untuk mendukungnya. Aku bertepuk tangan paling keras setelah dia memberikan pidatonya yang luar biasa. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk belajar di sini. Atas nama seluruh sekolah, aku akan berusaha keras untuk membawa kejayaan pada tradisi sekolah kita. Pidato yang luar biasa, tapi kurasa sebelum kau membawa kejayaan untuk sekolah kita, bukankah sebaiknya kau ajari kakakmu tersayang Ruby Walker terlebih dahulu untuk membaca? Maksudku, mungkin kakakmu yang bodoh itu bisa belajar 1 atau 2 kata darimu sebelum dikeluarkan dari sekolah kita. Seluruh auditorium pecah dengan tawa, dan amarahku memenuhi ragaku. Aku menerjang Beth dan menarik rambut ekor kuda bodohnya itu hingga dia menjerit sangat keras, bahkan bulan pun bisa mendengarnya. Para guru dan penjaga berusaha untuk memisahkan kami, sementara murid yang lain dengan bersemangat berteriak dan bergembira. Di tengah kerumunan yang kacau, kulihat Pearl menatapku dengan malu. Aku berlari ke arahnya, tapi dia hanya menepisku. Kau lagi, Joe saja tak cukup dan sekarang kau juga coba mengambil pusat perhatian untukku. Apa? Tidak, aku tak pernah bermaksud buruk padamu, sumpah. Tapi dia tak mendengarkanku dan dengan marah bergegas pergi. Aku sangat marah pada otakku karena selalu mengecewakanku dan semua orang. Sekarang mimpiku sirna dan adikku tersayang juga membenciku. Aku terduduk di bangku penonton dan melihat Beth memakai ban kapten milikku, mengumpulkan semua orang untuk latihan pagi. Dia melambai padaku dengan senyumnya yang paling lebar, sungguh sulit menahan tangis, jadi aku membiarkannya terjatuh. Di sana kau rupanya, aku mencarimu untuk melanjutkan kelas kita. Kurasa kita sebaiknya tak melanjutkan kelas kita. Kenapa? Pearl, dia tak suka aku dan kau bersama dan dia akan membenciku karena ini. Oh, aku akan bicara padanya, tapi ini lebih penting. Kau harus bangkit kembali ke lapangan. Tapi, aku hanya membuang waktumu padaku. Aku ini cuma idiot yang mengacaukan kehidupan orang lain. Tidak, kau sama sekali bukan idiot. Kau disleksia, sepertiku. Aku tahu gejalamu selama ini, tapi tak yakin. Tapi sekarang, aku paham. Disleksia? Ada namanya untuk kondisi ini? Jadi, aku tak bodoh? Tidak, kau hanya belajar dengan cara yang berbeda. Aku akan membantu dan mengajarimu semua hal yang diajarkan para spesialis. Pikiranku kabur. Aku memeluk Joe tanpa berpikir. Aku merasa lega di sekujur tubuhku. Aku tak bodoh, aku disleksia. Di rumah malam itu, aku mencari tahu semua tentang disleksia dan bahkan mengambil asesmen secara online saat tiba-tiba Pearl menerobos masuk. Kau memberitahu Joe aku menyukainya? Ya dan tidak seperti itu. Nah, terima kasih banyak. Dia baru saja menelponku memberitahuku kalau dia hanya menganggapku sebagai adik. Dan kau tahu apa? Aku melihatmu memeluknya di bangku penonton sore ini. Jadi kau main di belakangku selama ini? Kakak macam apa? Jangan pernah bicara padaku lagi. Pearl bergegas keluar dan memegang kata-katanya untuk tak pernah bicara denganku lagi. Hatiku hancur melihat kami berpisah seperti ini. Untung Joe menenangkanku dan membantuku untuk tetap fokus belajar. Sekarang aku tahu apa sebenarnya masalahku dan bagaimana memperbaikinya. Aku merasa lebih baik kian hari. Huruf-huruf tak lagi membuatku pusing. Dan upaya kita akhirnya membuahkan hasil karena aku dapat B-ku yang pertama saat tes. Dan dalam waktu singkat aku dipanggil ke kantor kepala sekolah. Sungguh luar biasa melihatmu menaikkan nilaimu. Kerja yang bagus, Ruby. Aku selalu tahu kau ini permata seperti namamu. Dan kau hanya perlu diasah. Selamat datang kembali ke tim. Oh, terima kasih. Aku berlari keluar kantornya dan bergegas menemukan Joe secepatnya. Kita berhasil, aku kembali ke tim. Selamat. Tapi itu semua kerjamu. Kau berhasil, Ruby. Di saat itu akan sempurna jika aku bisa merayakannya dengan Pearl. Aku tahu dia tak ingin bicara padaku, tapi aku sangat ingin berbagi dengannya. Tapi saat melihatku dan Joe, dia hanya menembakkan pancaran kematian. Kegembiraan di mulutku seketika berubah menjadi abu. Aku hanya berharap kami bisa kembali ke masa lalu bersama. Tapi aku tak tahu caranya. Dengan aku kembali ke tim, aku mengambil lagi predikat kapten dan memenuhi syarat untuk mendapatkan beasiswa universitas. Dan tentu saja, catatan impresifku dengan mudah membuatku menang. Selamat Ruby Walker karena memenangkan beasiswa universitas tahun ini. Silakan naik ke panggung. Terima kasih banyak, Pak. Yang bisa kukatakan adalah aku sangat bersyukur atas kesempatan ini dan aku akan mencoba sebaik mungkin. Hai semuanya, Ruby terlalu malu, jadi dia menyiapkan pidato di sini. Semoga berhasil. Tapi aku tak menyiapkan catatan ini. Semua penonton menatapku, dan aku berkeringat sekali saat aku mengambil kertas darinya. Hari ini sungguh Oh, pemenang beasiswa kita punya sedikit masalah. Dia cuma tak bisa membaca. Kuharap itu tak banyak mempengaruhi beasiswanya, ya kan? Aku berlari ke lorong sebelum tangisan mengaburkan pandanganku. Joe berlari mengejarku, tapi Pearl menangkapku terlebih dulu.
Pearl, aku sungguh tak punya waktu untuk cemoohanmu sekarang. Tidak, aku minta maaf. Joe memberitahuku soal disleksiamu. Kau tahu? Iya, tapi itu bisa menunggu. Tapi kau perlu kembali ke sana sekarang juga. Kau sudah berusaha keras mendapatkan posisi ini. Aku tak akan biarkan kakakku menyanyiakan itu hanya karena langkah kotor bed. Joe juga mengangguk penuh semangat padaku. Pearl benar. Ini mimpiku. Itu aku dan bukan orang lain yang akan mengklaimnya. Jadi aku berjalan kembali ke aula. Segera saat aku muncul, semua orang mulai tertawa. Aku melangkah ke mik, mengambil napas dan membaca pidato. Ada sedikit tersandung dan terbata-bata, tapi aku terus maju hingga kata yang terakhir. Hai semuanya, aku Ruby. Kalian semua bisa lihat, aku punya kesulitan dalam membaca. Karena aku punya disleksia. Sepanjang hidupku, aku sudah bersusah payah dan menerima kalau aku ini bodoh hingga saat ini, aku tahu aku tak bodoh. Aku masih belum tahu caranya membaca kata-kata panjang, tapi aku tak malu dengan kesulitanku lagi. Dan tidak ada yang harus menanggung kesulitan yang kuhadapi. Orang disleksia sepertiku perlu orang lain untuk membantu kami, untuk mengakui kesulitan kami, dan untuk diberi kesempatan seperti yang lainnya. Kami tak bodoh, kami hanya perlu cara yang berbeda untuk belajar. Terima kasih. Aula menjadi hening sesaat sebelum akhirnya berdiri untuk bertepuk tangan. Aku berjalan keluar podium melihat raut masam di wajah Beth. Aku pergi ke belakang panggung di mana Pearl memberiku pelukan hangat. Aku bangga sekali padamu dan aku menyesal harusnya aku membantumu. Tapi sebaliknya aku malah bersikap buruk atau bahkan kejam padamu. Ya, kau sudah dimaafkan. Jadi sekarang tolong kau jangan berisik. Aku cuma ingin memeluk adikku lebih lama lagi. Aku rindu pelukan ini. Aku rindu Pearl. Pearlku, rasanya menyenangkan ada adikku kembali. Dan begitulah, hidupku kembali normal. Tentu saja dengan beberapa perubahan. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, Ruby. Aku minta maaf soal Joe. Aku cemburu sehingga mengatakan hal buruk padamu. Tapi kusadari aku dan dia tak mungkin jadi, tapi beda denganmu. Hah? Tidak, kita cuma teman. Benarkah? Sekarang ayo ikut denganku. Kemudian dia menyeretku ke ruang tamu di mana Joe dan cowok lain sedang berdiri. Kemudian dia meletakkan tanganku di tangan Joe. Joe, bisakah kau menjaga kakakku saat aku pergi dengan cowokku? Tentu. Aku sedang mengantar ibu ke rumah sakit ketika aku sadar kalau perawat sedang mencoba menyakiti ibu. Maaf Bu, kau membuat kesalahan. Suntikan itu seharusnya masuk ke arteri brachialis. Kau mengarahkan ke titik yang salah dan itu berbahaya. Maksudmu aku tidak tahu cara melakukan pekerjaanku? Aku sudah melakukan ini lebih lama dari usiamu. Tidak, kau akan menyakiti ibuku. Bami, diam. Jangan tidak sopan dan biarkan perawat bekerja. Tidak, jangan sentuh dia. Apa yang terjadi di sini? Perawatmu salah menentukan lokasi arteri brachialis. Dan aku coba memberitahunya tapi dia tak mau dengar. Aku minta maaf, dia banyak membaca buku dan dia yakin dia tahu sebanyak dokter. Tapi dia benar, perawatnya yang salah. Bu, putrimu baru saja menyelamatkan hidupmu. Halo, namaku Bami dari Nigeria. Usiaku baru 15 tahun tapi aku sudah menjadi dokter termuda di dunia. Hari ini aku akan menceritakan petualangan gilaku. Sebelum itu jangan lupa like dan subscribe. Semua berawal saat aku masih kecil. Ibuku sering membawaku ke perpustakaan tempatnya bekerja dan membiarkanku berkeliaran. Disitulah aku menemukan minatku pada dunia kedokteran. Usia 6 tahun aku sudah tahu segalanya tentang tubuh manusia. Tapi semuanya baru benar-benar berkembang ketika aku bertemu Dr. Jeff. Dia mengatakan kalau aku memiliki daya ingat fotografis dan mendorongku mengajar bidang kedokteran. Sementara teman sekelasku kesulitan memahami pecahan, aku sudah memecahkan persamaan aljabar. Sekolah jadi membosankan. Jadi setiap hari setelah sekolah aku pergi ke rumah sakit Dr. Jeff. Dia membiarkanku mengamati segalanya dan mengajariku untuk melakukan beberapa prosedur dari yang sederhana hingga yang lebih rumit. Bami, kau belajar terlalu cepat. Aku harap kamu punya kesempatan melebarkan sayapmu lebih jauh. Karena sebentar lagi tidak ada lagi yang bisa kuajarkan padamu. Lalu suatu hari aku sedang duduk di teras menyelesaikan ilustrasi medis. Ketika aku melihat sekelompok orang asing mendekat. Ternyata mereka pekerja bantuan dari Amerika yang akan tinggal di lingkungan kami untuk sementara waktu. Dengan beberapa proyek kemanusiaan. Beberapa hari kemudian mereka mengadakan latihan imunisasi. Semuanya berjalan lancar. Tapi tiba-tiba salah satu dari mereka jatuh. Aku berlari secepat mungkin ke tempat kejadian dan melihatnya tersedak. Darah mengucur deras dari wajahnya. Tanpa pikir panjang, aku berlari kembali ke rumah dan mengambil kotak pertolongan pertama. Tapi seorang wanita mencegatku. Nah, pergilah bermain di tempat lain. Jangan buang-buang oksigen di sini. Ada yang sedang tersedak. Kamu mau menolong temanmu atau tidak? Setelah itu aku segera mencelupkan pisau lipat ke dalam alkohol untuk mensterilkannya. Membuat sayatan lalu memasukkan sedotan sebagai tabung pernapasan sementara. Pria itu yang hampir membiru mengambil napas pertamanya. Ayo bawa dia ke rumah sakit. Tidak jauh dari sini. Aku menelpon Dr. Jeb menginformasikan situasinya dan beberapa hari kemudian pria itu akhirnya sadar.
Malam itu seseorang mengetuk pintu rumahku dan aku terkejut melihat wanita di hari itu. Halo, aku Carol. Maaf mengganggu. Aku datang untuk membicarakan putrimu. Aku sudah berpergian ke tempat yang jauh, tapi seumur hidupku aku belum pernah bertemu seorang jenius sepertinya. Aku rasa pendidikan di Amerika akan sangat bermanfaat baginya. Amerika? Anakku yang manis baik-baik saja di sini. Jangan tersinggung, tapi aku khawatir kehidupan di sini bukan lingkungan yang ideal untuknya berkembang. Namun Amerika akan cocok. Kami bisa memasukkannya ke program berbakat dan memastikan dia mencapai potensi maksimalnya. Tapi siapa yang akan merawatnya? Dia akan tinggal bersamaku. Aku janji akan merawatnya seperti anakku sendiri. Dan saat kamu bertemu dengan Bami lagi, dia akan menjadi dokter luar biasa seperti yang seharusnya. Bagaimana menurutmu? Aku tidak suka kalau aku harus meninggalkan ibu sendirian di sini. Tapi saat itulah hal yang dikatakan Dr. Jeb terngiang di benakku. Benar, mungkin inilah kesempatan yang dia maksud. Ibu, aku ingin pergi. Perpisahannya singkat dan aku sudah ada di pesawat tujuan California dengan hati yang berdebar-debar menuju negeri impian baru. Selamat datang di Amerika, anggap seperti rumah sendiri. Ya Tuhan, ponselku terus berdering sejak aku bicara tentangmu di Facebook. Sebentar, aku harus menerima panggilan ini. Kamu pasti Bami kan? Jadi kamu ya gadis yang terus dibicarakan ibu kita? Hai, senang bertemu. Kamu tidak diterima di sini. Apa? Oh bagus, kau sudah bertemu dengan anak-anakku, Camille dan Ted. Selamat datang di rumah ibu. Makan malam siap. Ayo makan bersama dan kamu bisa ceritakan semua tentang... Oh tidak hari ini sayang, sebuah acara ingin kamu menceritakan secara eksklusif sekarang juga, Bami. Sekarang? Tapi aku baru saja. Itu berarti orang-orang sangat antusias tentangmu. Ayo kita pergi. Lalu Carol membawaku ke tempat lain dengan sekelompok orang asing yang memegang semacam lampu yang menyilaukan mataku. Tiba-tiba seorang pria berjalan mendekatiku. Kamu Bami kan? Hai, aku Martin. Bisa kita mulai sekarang? Mulai apa? Tanpa memberiku kesempatan mencerna apa yang terjadi, Carol sudah menyuruhku berganti pakaian dan mendorongku ke kursi di depan pria itu. Selamat malam semuanya, hari ini acara kita mengundang tamu istimewa. Bami Alana, dokter termuda di Nigeria, atau mungkin di dunia. Bami, mengapa kamu tidak mulai dengan menceritakan kasus pertamamu? Hai, saat aku berusia 6 tahun, temanku tersedak tulang. Jadi aku melakukan manuver Heimlich seperti yang pernah aku baca di buku. Dan acara pun berlanjut dengan banyak pertanyaan tentang diriku. Aku menjawab semuanya, tapi sejujurnya aku tidak tahu mengapa aku melakukan hal ini di sini. Aku merasa sangat lega ketika acara itu berakhir, tapi keesokan paginya, oh, di sini rupanya. Bangun dan bersinarlah jenius kecilku. Kita punya hari yang sibuk hari ini. Aku sudah menyiapkan pakaianmu. Kita berangkat 1 jam lagi. Kupikir itu cuma sekali, ternyata malah menjadi rutinitasku sehari-hari. Aku akan muncul di acara demi acara. Duduk di depan kamera, menjawab pertanyaan-pertanyaan konyol. Aku merasa seperti membuat diriku terlihat bodoh. Carol, aku lelah dengan kamera dan wawancara. Aku datang ke sini untuk belajar. Oh sayang, kita ingin hal yang sama. Universitas kedokteran yang akan kamu datangi itu mahal. Dan aku yakin wawancara-wawancara ini akan membantu kita mendapatkan sponsor. Sementara itu, fokuslah pada hal ini dan belajarlah di sekolah, oke? Ya, aku harus mendaftar di sekolah menengah umum bersama anak-anaknya. Tapi sekolah menengah di sini aneh. Di Nigeria, aku seharusnya masuk kelas 11, tapi sekarang di Amerika, aku harus masuk kelas 9. Rasanya seperti aku tertinggal. Tidak cuma itu, Camille, putri Carol, tampaknya tidak menyukaiku dan bertekad membuat hidupku menjadi seperti di neraka. Dia sering menyembunyikan buku pelajaranku atau sepatuku sebelum sekolah, membuatku mencari kemana-mana dan akhirnya terlambat ke sekolah hampir setiap hari. Bami, jangan kira kamu bisa melanggar peraturan sekolah hanya karena muncul di acara TV. Ah, itu bukan salahku, tapi dia. Dan semuanya semakin buruk. Orang-orang di sekolah terus meremehkanku dan bertindak seolah aku adalah orang bodoh. Maaf Pak, aku mendapat nilai seminus meskipun aku menjawab semua pertanyaan dengan benar. Ya, kamu tidak menggunakan kata-kata dari buku pelajaran seperti yang aku minta. Tapi aku benar, bukankah aku boleh mengungkapkan jawabanku dengan kata-kataku sendiri? Tidak di kelasku. Jenius katanya. Hari itu setelah sekolah aku pulang dan mendapati semua pakaianku robek-robek. Saat itulah aku melihat seringai Camille. Kamu merusak pakaianku. Lain kali bukan hanya pakaianmu yang rusak jika kamu tetap di sini. Oke, baiklah. Ini sudah terlalu jauh. Sudah saatnya mengajarinya kalau aku bukan mangsa yang mudah. Aku ke kamarnya untuk mengacak-ngacak make up-nya. Ayo kita lihat bagaimana kamu dandan untuk ke sekolah. Tapi saat hendak keluar aku melihat iPad-nya. Wow, dia punya channel sendiri. Dan apa ini? Apakah itu Carol dan anak-anaknya? Apa yang kamu lakukan di sini? Karena terkejut aku tak sengaja menjatuhkan patung ke lantai. Oh Tuhan, patungku. Kamu tahu itu apa? Aku minta maaf, aku tidak bermaksud. Kamu masih belum cukup membuat hidupku menderita. Lalu tiba-tiba Carol menerobos masuk. Apa yang kamu lakukan, anak bodoh? Minta maaf kepada Bami sekarang juga atau kamu dihukum. Carol, tidak, ini salahku. Dia tidak. Aku minta maaf, Bami. Lalu dia berlari keluar dari kamarnya menutupi wajahnya dengan tangan. Sepertinya aku melihat air matanya mengalir. Apa yang terjadi kemarin membuatku tidak bisa tidur sepanjang malam.
Memang benar Kamil bukan orang yang menyenangkan, tapi Carol tidak seharusnya melakukan itu padanya. Bami, aku yakin kamu belum pernah melihat alat-alat itu di kampung halamanmu, bukan? Hahaha, belum pernah? Jadi kamu belum siap untuk membedah tikus. Tonton saja orang lain dulu. Terserah, aku datang ke sini untuk tantangan baru, tetapi yang kudapat hanya ejekan dan penghinaan. Hei, kamu baik-baik saja? Aku mendongak dan melihat Ted. Apa ini karena pelajaran biologi? Enggak, aku nggak peduli dengan mereka. Mereka cuma nggak bisa menerima anak baru yang lebih pintar dari mereka. Kalau bukan itu, lalu apa yang mengganggumu? Kenapa saudarimu sangat membenciku? Dia tidak membencimu. Dia benci kamu adalah segala sesuatu yang dia bukan. Tahukah kamu ini waktu terlama ibu kami berada di dekat kami sejak ayah kami pergi, tapi nyatanya dia tidak benar-benar ada di sini untuk kami. Kemudian dia menceritakan bagaimana Carol selalu berpergian, meninggalkannya dan Camille sendirian. Dan itu pasti menyebabkan lubang yang dalam pada anak-anaknya, terutama Camille. Itulah sebabnya dia bersikap begitu. Patung itu sebenarnya adalah yang dibawakan ibu untuk kami saat kami pergi ke Disneyland beberapa tahun lalu. Camille sangat menghargainya. Hatiku hancur untuk mereka, untuk Camille. Aku paham rasa sakit mereka. Dan jauh di lubuk hatiku, aku harus membantu memperbaiki hubungan ini. Aku punya ide untuk mengundang Ted dan Camille ikut serta denganku ke acara kami, agar mereka bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama ibu mereka. Melihat mereka bahagia itu menghangatkan hatiku. Keluarga akan selalu jadi keluarga, tidak peduli apapun yang terjadi. Tak lama kemudian aku dan Ted jauh lebih dekat. Aku tidak tahu dia punya keterampilan luar biasa dengan patung. Dan kamu tahu, belakangan ini Camille tampak sangat baik padaku. Mungkin kita bisa jadi teman baik dalam waktu dekat, bukan? Lalu suatu malam, saat kami sedang makan malam, Carol menyampaikan kabar gembira padaku. Bami, selamat. Ada sponsor yang mengirimkan lamaranmu ke sekolah kedokteran terbaik. Kerja bagus, Bami. Aku belum pernah merasa bangga seperti ini sebelumnya. Akhirnya, aku selangkah lebih dekat dengan impianku. Beberapa hari kemudian, aku sedang mempersiapkan wawancaraku ketika mendengar Carol berteriak. Ada apa? Kamu mendapat nilai C- di biologi? Seseorang mengirimkan salinan ujianmu kepada sponsor dan sekarang mereka tidak tertarik. Mereka tidak percaya kamu jenius dengan nilai rendah ini. Semua kerja kerasku sia-sia. Siapa yang melakukan ini? Ted dan aku menatap Camille bersamaan. Dia menggigit kuku dengan gugup dan berkeringat. Jadi Camille melakukan ini padaku setelah semua yang terjadi? Camille, kenapa? Karena ibu lebih menyayanginya daripada kita. Apa? Tidak apa-apa. Baguslah ini terjadi. Aku memang berniat menolaknya. Apa? Aku sangat berterima kasih atas kebaikanmu selama ini, tapi aku tidak bisa hidup dari bantuanmu lagi. Tapi Carol, ada masalah yang lebih besar di sini. Kamu begitu tenggelam dalam hal yang mungkin terjadi pada masa depan anak-anak lain. Sementara kamu telah mengabaikan masa kini. Kamu telah mengabaikan anak-anakmu. Kamu telah mencari di tempat yang salah untuk menemukan anak-anak luar biasa. Tahukah kamu Camille punya channel YouTube dengan lebih dari 10.000 pengikut? Tahukah kamu Ted sangat hebat dalam kerajinan kayu? Dia membuat patungmu yang selalu dibawanya kemana-mana, berharap suatu hari nanti bisa memberikannya padamu. Mereka membutuhkanmu, benar-benar membutuhkanmu, lebih daripada aku atau anak-anak lain yang membutuhkanmu. Jadi kamu akan kemana? Aku baru saja diterima dalam program khusus di Universitas Johns Hopkins. Aku baru akan beritahu malam ini. Sebenarnya aku sedang mempersiapkan wawancara dengan mereka. Oh Tuhan, kamu lebih kuat dari yang kukira. Bolehkah aku melihatnya, patung diriku maksudku? Ini indah sekali. Aku sangat menyesal anak-anak. Aku ingin menjadi seseorang yang penting. Aku ingin menjadi orang besar, tapi tidak ada yang lebih besar daripada menjadi ibu kalian. Aku minta maaf, aku akan menebusnya. Bami, aku sangat menyesal. Aku marah dan tidak cukup berpikir. Maafkan aku. Dan terima kasih untuk semua yang telah kamu lakukan untuk kami. Aku tahu ini sulit bagimu untuk memaafkanku, tapi aku memaafkanmu. Mobil itu sunyi senyap saat taksi membawaku ke wawancara. Aku membaca surat penerimaanku berulang kali selama perjalanan. Aku mendapatkannya berkat kerja kerasku dan aku bertekad untuk mencapai mimpiku dengan usahaku sendiri. Akhirnya, aku bisa sampai di tempat di mana orang-orang melihat potensi sejatiku dan berusaha membantuku mencapai yang terbaik. Dan disinilah aku, siap meraih gelar kedokteran impianku. Sekolah kita belum pernah menyaksikan seorang siswa berbakat seperti Bami Alana. Hanya dalam 1 tahun, dia tidak hanya menyelesaikan kursusnya, tetapi juga memberikan kontribusi besar untuk endoskopi bedah di AS dengan penemuan barunya. Terima kasih Pak Adams. Aku tidak bisa mengungkapkan betapa senangnya aku atas semua kesempatan yang telah diberikan Amerika kepadaku. Dekan menawarkan aku posisi di universitas ini. Aku bersyukur, tapi aku harus menolaknya. Wanita yang membawaku ke Amerika mengira dia telah menyelamatkanku. Tapi dia tidak sadar aku sudah di tempat di mana aku seharusnya berada. Rumahku, di mana aku lebih dibutuhkan daripada di sini. Jadi, aku akan pulang ke keluargaku di Nigeria. Dan kuharap dapat menggunakan pengetahuanku untuk membantu komunitasku. Namun kapanpun Amerika membutuhkanku, aku akan selalu di sini untuk menawarkan bantuan dengan senang hati. Ini mereka. Carol, Ted, dan Camille juga ada di sini untuk merayakanku. Mereka sedih tahu aku tidak akan tinggal di sini. Tapi selalu ada jalan untuk bertemu lagi, bukan? Dan akhirnya, aku pulang.
bersama ibu dan dokter Jeff. Suatu hari aku sedang memeriksa paket peralatan medis baru yang dikirim dari Amerika dan kemudian melihat sebuah patung diriku. Kamu kirim untukku? Aku tidak mengira kamu akan berhasil. Selama itu kamu, tak ada yang tak mungkin. Oh, tunggu. Hai teman-teman, hai Bami, selamat datang di saluran ibu anak. Namaku Carol dan ini putriku yang luar biasa, Camille. Mereka mengirim salam. Hei, ada apa denganmu? Jangan berpikir kau lebih baik karena kau menolong semua orang yang kau lihat. Oh, jadi sekarang kita harus jujur? Baiklah, giliranku. Aku tidak mendengarkan apa yang dikatakan semua orang tentangmu dan tetap menjadi temanmu. Ternyata mereka benar juga. Seperti ayah, seperti anak. Apa yang kau bicarakan? Kau tahu segalanya? Ya, aku tidak bodoh. Itu belum semuanya. Sekarang akhirnya aku percaya ayahku meninggal dalam kebakaran itu karena kecerobohan ayahmu. Ayahnya termasuk di antara korban dalam kebakaran itu? Kakiku tidak bisa bergerak, dan otot-ototku menegang karena syok untuk beberapa saat sebelum aku bisa menyeret hatiku yang berat dan pikiran-pikirannya hancur ke tempat lain. Aku turut berduka atas ayahnya, tapi aku juga merasakan sakit. Bukan hanya karena cowok yang kusukai bersikap kejam padaku, tetapi juga karena ternyata dia tidak berbeda dari orang lain. Hancur, tanpa sadar aku membawa diriku ke gimnasium. Tunggu, klub bela diri? Mereka masih berlatih? Wah, sudah bekerja keras. Luar biasa. Diam, kenapa kau ada di sini? Kemudian pemberontakan mereka dimulai. Sudahlah, berhenti saja, kami di sini bukan untuk menghiburmu. Perilakumu yang ceroboh dan tidak bertanggung jawab sudah cukup menjelaskan. Kau bahkan tidak tahu kenapa kami perlu belajar cara membela diri. Kau tidak pernah peduli pada kami sejak awal. Jangan repot-repot berpura-pura peduli. Pergi sana. Oke, baiklah. Aku tidak akan tinggal di tempat yang tidak kuinginkan. Dah. Akhirnya sampai di rumah. Aku akan langsung membawa wajah cemberutku ke kamar, tapi tidak bisa menyembunyikannya dari ayah. Sayang, kenapa wajahmu muram? Bagaimana kau bisa begitu ceria sepanjang waktu? Hidup itu indah dan kita bisa melihatnya setiap hari, bukan? Aku benci itu. Aku benci melihatmu disalahkan saat tidak melakukan apapun kecuali perbuatan baik. Bagaimana semua orang mengejek kita. Tapi yang terpenting, aku benci bagaimana kamu selalu memiliki senyum riang meskipun orang-orang memperlakukanmu seperti bahan lelucon. Aku benci mencoba menjadi pahlawan seperti yang kamu katakan. Tapi aku juga tidak tahan berpura-pura lemah. Aku benci semuanya. Sayang, mereka mungkin berpikir yang terburuk tentang kita. Tapi itu tidak berarti kita harus begitu pesimis dan acuh tak acuh. Kalau begitu kita tidak lebih baik dari mereka. Kau tidak dapat mengubah cara orang melihatmu atau menjadi siapapun selain dirimu. Mungkin suatu hari kita dapat mewujudkan sesuatu yang baik bagi alam semesta. Tapi pertama-tama kita harus menjadi orang baik. Kata-katanya benar-benar membangunkan sesuatu dalam diriku. Apakah aku salah tentang semuanya selama ini? Pada hari-hari berikutnya, Eren dan aku bertemu satu sama lain beberapa kali, tetapi kami berdua menghindari kontak mata. Itu jalan buntu. Tapi cowok bukanlah masalah terbesarku. Sekarang aku ingin membalik naskah dan memulai lagi semuanya. Tapi dari mana? Aku tahu. Tapi, wow, semua orang langsung menyiapkan obor dan garpu rumput mereka saat melihatku. Selamat siang semuanya. Apa yang kalian katakan kemarin membuatku banyak berpikir. Dan aku minta maaf, aku ingin membantu. Sungguh, tentu saja jika kalian menginginkanku. Ayolah, aku sudah di bawah. Beri aku kesempatan untuk naik ya. Tidak ada ruginya bagi kalian. Mereka tampak yakin, jadi aku langsung mulai bekerja. Apa? Kamu sudah takut? Aku hanya mengayunkan lenganku. Sepertinya apa yang telah mereka latih tidak berhasil. Jadi kuputuskan menempatkan mereka pada regimen peningkatan kekuatan di samping sesi 1 lawan 1 denganku. Selain itu, aku membangun profil setiap anggota yang merinci kelemahan mereka dan bagian mana yang harus mereka tingkatkan. Kebanyakan dari kami tidak tinggi atau atletis. Bagaimana kalau menunjukkan cara menggunakan senjata? Seperti pisau lipat, nunchaku, dan kapak. Serius? Maaf. Tapi senjata hanya sehebat wanita yang menggunakannya. Kalian kemungkinan besar akan melukai diri sendiri jika membawa senjata. Jadi, aku punya ide untuk mengajari mereka bela diri menggunakan barang-barang yang sudah dikenal seperti ransel, pena, dan sepatu hak tinggi. Dan penampilan ini sebenarnya aku ingin menyingkirkannya. Tapi aku memutuskan untuk meneruskannya, karena ini yang dikenakan kebanyakan gadis. Ini menunjukkan mereka cara melindungi mereka sendiri dalam situasi yang paling tidak terduga. Bahaya tidak akan menunggu kalian berganti pakaian yang pantas. Selain itu, aku benar-benar menyukai penampilan ini. Kemudian lebih banyak siswa bergabung dengan klub kami. Aku melihat wibu, kutu buku, cewek punk, dan bahkan pemandu sorak populer. Apa yang membawa mereka ke sini? Hazel pernah mengatakan bahwa mereka semua punya alasan untuk belajar bela diri. Jadi aku memutuskan mengajari semua orang 1 hari. Baiklah, tidak ada latihan hari ini. Aku ingin klub ini tidak hanya memberdayakan kita secara fisik, tetapi juga jadi tempat yang aman untuk, kalian tahu, bicara tentang diri kita dan masalah kita. Oke, siapa yang mau duluan? Aku mencairkan suasana dengan cerita semua hal yang salah dalam hidupku. Kenapa mukaku sangat menyebalkan. Dan semua hal yang tidak benar tentang keluargaku yang sering dikatakan orang. Anak-anak perempuan itu tampak bingung. Lalu mulai ikut dalam pembicaraan. Ya, bagiku ibuku yang salah. Dia baru saja cerai dan sekarang dia melakukan hal-hal yang benar-benar aneh. Seperti sedang krisis parubaya. Maksudku dia boleh melakukan apapun yang dia mau. Tapi aku masih sangat marah dengan caranya menangani berbagai hal.
Jadi terapisku bilang aku harus melakukan aktivitas fisik untuk mengatasi masalah kemarahanku. Sejauh ini, itu berhasil. Aku juga merasa tidak berdaya di rumah. Jadi aku pikir belajar cara berkelahi akan memberiku kekuatan yang aku butuhkan untuk melawan ayah tiriku. Iya, aku juga sering merasa tidak berdaya sebelumnya. Seperti saat aku melaporkan penguntitku ke polisi dan mereka berkata tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tapi berarti dengan kalian membuatku merasa kuat dan percaya diri. Tak peduli seberapa brutalnya itu. Benar sekali, dengan apa yang kita pelajari di sini, aku merasa suatu hari kita berdua bisa menguntit balik penguntit kita. Astaga, aku hanya ingin memanfaatkan gadis-gadis malang ini di awal untuk menghindari masalah dan hampir meninggalkan mereka. Apa yang aku pikirkan selama ini? Dan sejak saat itu, mereka semua menjadi lebih kuat dan tampak lebih percaya diri melalui setiap pelajaran. Setiap gadis memiliki memar, tetapi senyum paling cerah selalu ada di wajah mereka. Kami pasti terlihat seperti penjahat paling bahagia. Suatu hari ketika aku sedang menikmati makananku, Betty datang dan berkata ingin bicara denganku secara pribadi. Aku mengesampingkan perbedaan kami, tapi kemudian dia mengatakan ini. Aku akan langsung ke intinya. Klub kecil milikmu yang penuh kekerasan semakin populer dan mengalihkan perhatian orang dari apa yang benar-benar penting. Kampanyeku. Aku tidak mengerti. Kita ada di tempat yang sama sekali berbeda. Aku tidak ada hubungannya dengan kampanyemu. Kamu tahu apa yang aku bicarakan? Yang dipedulikan semua orang sekarang adalah klub pertarungan gadismu. Aku hanya khawatir kamu menanamkan benih kekerasan di benak siswa lain. Itu saja. Astaga, aku tidak perlu menjelaskan kepada semua orang apa yang aku lakukan. Jika kamu khawatir tidak ada yang peduli denganmu lagi, mungkin saja mereka sudah lelah dengan kisah sedihmu dan tindakan anti-bullying yang tidak berguna. Kau membuang-buang waktuku. Tapi aku tidak dapat mengantisipasi bencana terjadi malam itu juga. Ada orang lain yang terlibat hari itu, tapi aku ragu untuk menunjukkannya karena aku takut akan pembalasannya. Namun cinta dan dukunganmu memberiku kekuatan untuk melakukan hal yang benar. Gadis itu tidak lain adalah Jamie. Dia bahkan terang-terangan berbohong kepada kepala sekolah bahwa dia memiliki klub bela diri. Tapi mereka tidak lebih dari sekelompok preman yang menyamar. Aku benar-benar takut untuk diriku sendiri dan semua orang di sekolah ini. Anggota klub berada di pihakku. Namun, kebanyakan orang memilih untuk mempercayai Betty, termasuk para guru. Jadi mereka menutup kelompok kami. Apa aku sudah di jalur yang benar? Atau haruskah aku kembali ke kehidupan lamaku yang tenang? Keesokan harinya, seluruh klub datang untuk menghiburku. Jangan menangis karena ini sudah berakhir. Tersenyumlah karena ini sudah terjadi. Lupakan saja dia sudah menyuruh pasukan Simsnya berperang dengan tim Betty. Tapi dari lubuk hati kami, terima kasih. Aku tidak bisa melakukan apapun tanpa kalian. Ini salahku, klub ditutup. Jamie, kami menjadi pejuang berkatmu. Kau pejuang sejati. Aku sedang berjalan pulang, merasa jauh lebih baik daripada kemarin ketika aku melihat orang terakhir yang ingin kulihat. Betty, yang sedang bersama pengganggunya. Betty, kau baik-baik saja? Tapi lebih baik, lihat aku bersama teman-temanku. Apa? Bukankah orang-orang ini memukulmu? Kita sudah berdamai, sahabat seumur hidup, kan teman-teman? Kau terlalu banyak bicara. Sekarang apa? Apa masalahnya? Aaron datang entah dari mana dan menarikku keluar. Kemudian mereka mencoba untuk berkelahi dengannya, tapi Betty mencegahnya. Kemudian kami berjalan bersama tanpa sepatah kata pun terucap. Ketika ucapan terima kasih sudah hampir terucap, dia sudah pergi ke arah lain. Kemudian pada hari itu aku mengetahui bahwa Betty berhutang uang pada mereka dan hampir tidak dapat membayarnya. Oleh karena itu mereka mengintimidasinya. Sekarang setelah masalah itu selesai, mereka kembali berteman. Persahabatan mereka membuatku menangis. Aku tidak perlu repot-repot dengan itu karena aku sudah tahu Betty tidak sepenuhnya murni dan polos saat itu. Keesokan paginya, Betty menyeretku ke samping begitu aku tiba di sekolah. Mencari kambing hitam favoritmu? Di mana penyerang sahabatmu? Yang mengejutkan, dia ingin meminta maaf. Jamie, aku janji itu tak akan terjadi lagi. Dia bahkan mengatakan Aaron lah yang menyuruhnya untuk mengubah kebiasaannya. Wah, itu tidak penting lagi. Tolong jangan beritahu siapapun tentang ini. Orang tuaku akan mencukur semua rambutku dan menggunakan kepala botakku yang berkilau sebagai cermin jika mereka tahu. Terserahlah, aku bukan pengadu. Tapi menurutmu berapa lama kau bisa lolos dengan ini? Simpati orang-orang akan habis suatu hari nanti. Apa kau akan meminta mereka meninju lagi agar bisa punya cerita sedih lagi? Lalu aku pergi dengan marah, meninggalkannya mematung di tempat. Ini Senin, berarti aku harus menghadiri pertemuan klub. Tapi karena kami dilarang, aku tidak punya hal lebih baik untuk dilakukan. Sangat bosan. Tiba-tiba aku melihat asap mengepul dari kejauhan. Arah itu ruangan gym. Aku bertindak berdasarkan insting dan berlari ke arahnya. Saat aku mendekati api, aku menyadari apinya jauh lebih besar dari yang kukira. Lebih buruk lagi, aku mendengar seseorang berteriak minta tolong dari dalam. Jadi aku menekan alarm kebakaran. Tetapi begitu alarm berbunyi, kenangan tentang kebakaran di masa lalu dan ayahku berlari menghampiriku. Itu membuat kakiku tetap berpijak di sana. Pada saat ini banyak orang mendengar alarm dan datang untuk membantu memadamkan api. Untuk apa berdiri di sana? Tolong kami. Heyo, apakah dia yang menyebabkan ini? Minggir, tidak berguna. Gambar bekas luka ayah memenuhi kepalaku. Aku hanya ingin meledak. Apakah sejarah terulang kembali? Apakah orang-orang akan mati? Jamie! 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 Aku terbangun oleh panggilan teman-temanku dari klub. Mereka juga bantu, tapi air dan pasir sebanyak ini tidak dapat berbuat banyak untuk memadamkan api yang terus membesar.
Dalam sekejap, aku merobek sepotong bajuku, mencelupkannya ke dalam air, lalu melilitkannya di wajahku sebelum berlari masuk ke dalam gedung yang terbakar, sementara semua orang terkesiap melihatku. Asap hitam menutupi pandanganku. Aku berlari lebih jauh ke dalam dan menunjukkan jalan keluar kepada siapapun yang selamat. Yang mengejutkan, aku menemukan Betty, menggigil dan gemetar. Aku memanggil namanya beberapa kali tetapi tidak ada jawaban. Tanpa berpikir, aku menggendongnya keluar dalam pelukanku. Begitu kami keluar, aku melihat Aaron mencoba memberitahuku sesuatu. Tapi aku tidak mendengar sepatah kata pun karena aku terpaku mencari lebih banyak korban selamat di sana. Tiba-tiba sirine mobil pemadam kebakaran menyadarkanku dan aku berhenti. Petugas pemadam datang. Ayahku datang. Mereka dengan cepat mengurus sisanya. Tapi seragam ayahku terbakar sampai harus dilepas. Saat itulah ia secara tidak sengaja memperlihatkan lukanya. Ketika api telah padam dan tidak ada seorang pun yang tersisa di dalam, aku bergegas menghampiri ayahku untuk memeluknya erat-erat. Ayah benar. Akhirnya aku berhasil. Kemudian beberapa penduduk kota datang untuk menjemput anak-anak mereka dan aku melihat mereka melihat bekas luka ayahku dengan ekspresi terkejut bodoh di wajah mereka. Apa yang kalian lihat? Kalian pikir tubuh seorang pemadam kebakaran itu sempurna? Itu yang dia dapatkan karena mencoba menyelamatkanmu dan keluargamu dalam kebakaran tragis itu dan selama bertahun-tahun. Dia seharusnya dipuji sebagai pahlawan kalian. Tapi sebaliknya, yang dia dapatkan hanyalah kecacatan dan wajah kalian yang tidak tahu terima kasih. Ayah harus menahanku agar kata-kata kasar tidak keluar dari mulutku. Mereka harus mendengarnya. Butuh beberapa saat sebelum beberapa orang mendekati ayahku, menanyakan kabarnya dan meminta maaf karena memperlakukannya dengan buruk, serta mengabaikan kontribusinya terhadap kota. Hei, luapan emosiku membantu. Setelah kejadian itu, aku menghabiskan beberapa hari di rumah. Gadis-gadis itu mengatakan bahwa Betty mengaku membakar Jim itu agar dia bisa berperan sebagai korban dan menjadi pusat perhatian sekali lagi. Betty hanya menghubungi Aaron karena dia ingin Aaron menyelamatkannya secara khusus. Tapi apinya ternyata sangat besar dan menyebar seperti api yang membakar hutan. Tragisnya, Aaron tidak berhasil tiba tepat waktu sementara Betty sama sekali tidak menyadari keberadaan siswa lain di pusat kebugaran pada saat itu dan secara tidak sengaja menjebak mereka. Akan ada konsekuensi yang mengerikan baginya apapun yang terjadi. Malam itu aku membuka pintu dan melihat wajah yang tidak asing. Hai, Bagaimana keadaanmu? Aku sangat khawatir. Tunggu, ayo kita pergi ke tempat lain. aku tidak menanggapi pesan Betty dengan serius sampai aku mendengar kau akan mengalami kebakaran. Maafkan aku minta maaf tentang terakhir kali kita bicara. Aku sangat marah karena mengatakan semua hal yang salah tentangmu. Aku juga sangat menyesal tentang ayahmu. Tidak apa-apa dan keluargaku dan aku harusnya terima kasih kepada ayahmu dan timnya. Tanpa mereka, ibuku tidak akan ada sekarang. Tidak apa-apa, aku juga tidak sepenuhnya jujur. Sebenarnya aku tahu, sejak hari kita berselisih, aku masih terus memperhatikanmu. Aku tahu itu menyeramkan, tapi aku hanya ingin tahu kabarmu. Percaya atau tidak, aku diam-diam datang ke klub bela diri beberapa kali dan melihat kebaikan apa yang sebenarnya kau lakukan. Dan sekarang, maukah kau memberiku kesempatan untuk mengenal dirimu yang sebenarnya? Bro, kau yakin ingin mengenalku? Aku lihat kau sangat ingin meninggalkanku dan membantu siapa saja yang membutuhkan. Dan aku sudah muak dengan itu. Lagi pula, bukankah kau suka gadis yang manis, mungil, dan baik? Kata siapa? Apa ini tentang yang kubilang di kelas bahasa Inggris? Itu hanya agar gadis-gadis itu berhenti. Dan hal lainnya, kurasa aku agak menyesatkan, tapi begitulah naluriku bersikap kepada semua orang karena kupikir itulah yang seharusnya dilakukan orang baik. Saat kau akhirnya menjadi pacarku, kau akan mendapatkan perlakuan istimewa seperti Aaron Taylor. Itu masih bukan pencapaian terbesarku tahun ajaran ini. Aku bisa berteman dengan orang-orang hebat ini, dan meskipun aku bukan pahlawan sejati, aku menemukan cara membantu mereka mengatasi beberapa masalah mereka. Percayakah kalian? Aku sangat senang telah melakukannya, dan akan senang melakukannya lagi.